Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan sengitnya pertempuran Grand Emperor dengan para yang mulia dan bagaimana dia akhirnya dikalahkan. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Qin Mu menghela nafas lega, dan matanya bersinar karena kegembiraan. Kekuatan Grand Emperor memang melebihi ekspektasinya. Dia tidak pernah menyangka Kaisar Surgawi di surga kesadaran agung yang menyeluruh begitu kuat. Ini tidak sesuai dengan kinerja Grand Emperor sebelumnya. Jika Grand Emperor benar-benar memiliki kekuatan seperti itu, mengapa dia harus berpura-pura beradab dengan 10 yang mulia? Mengapa ada kebutuhan untuk menemukan tubuh jasmaninya dengan segala cara? Mengapa dia harus melumpuhkan dan menghancurkan tubuh jasmaninya di setiap pertempuran? Mengapa dia perlu menggunakan reinkarnasinya, Ming Fangyu, untuk meminjam tubuh jasmani Kaisar Langit untuk membunuh yang mulia Ling? Kaisar besar kemungkinan besar direncanakan untuk dilawan oleh Sagi Yuan dari Istana Miro di Aula Wewangian. Kesadarannya mencetak kehampaan tertinggi dan menciptakan kesadaran agung yang menyeluruh. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa dia sedang dikomplotkan. Kesadarannya mungkin tidak bisa turun sepenuhnya, dan hanya sebagian kecil dari kesadarannya yang akan turun setiap saat. Jadi, kita jatuh ke dalam perangkapnya saat kita berjuang menuju surga agung yang menyeluruh. Tatapan Qin Mu berkedip. Dia bisa mengambil kesempatan ini untuk melenyapkan kita dalam satu gerakan. Namun, tubuh jasmani Kaisar Langit Taichu tidak mudah dikendalikan. Dia telah menyembunyikan beberapa trik kecil di tubuh jasmani Kaisar Langit. Dia telah merencanakan untuk membuat rencana melawan Yang Mulia Xiao atau Yang Mulia Hao. Selama mereka merebut tubuh jasmani ini, trik kecil yang ditinggalkannya akan diaktifkan. Dia tidak mengira Grand Emperor di surga kesadaran agung yang menyeluruh begitu kuat. Dialah yang pertama kali mengambil tubuh jasmani Kaisar Langit dari Qin Mu. Trik kecil yang disembunyikan Qin Mu di tubuh jasmani Kaisar Langit adalah formasi rune Qi primordial yang dicetak dengan rune primordial. Pertama, akan lebih mudah baginya untuk mengendalikan tubuh jasmani Kaisar Langit, dan kedua, menunggu orang lain yang telah mencuri tubuh jasmaninya. Grand Emperor sangat kuat sehingga sulit untuk mengalahkannya. Namun, karena dia telah merebut tubuh jasmani Kaisar Langit, ada kemungkinan untuk mengalahkannya. Sama seperti yang dipikirkan Qin Mu sampai di sini, dia tiba-tiba mendengar tubuh jasmani Kaisar Surgawi membuka mulutnya, dan suaranya mengguncang langit dan bumi. Tubuh jasmani yang sangat kuat. Taichu, aku iri padamu, aku selalu mengagumimu. Grand Emperor mengendalikan tubuhnya dan memandang Yang Mulia Xiao, berseru dengan kagum, kamu dilahirkan tanpa belajar atau bertanya apapun. Kamu adalah dewa kuno nomor 1 di dunia, memiliki kekuatan tak terbatas dan mengendalikan Xiantian Wan dan tubuh jasmani nomor 1 di dunia. Aku berbeda. Aku perlu menyerap pengetahuan dari para ahli penciptaan lainnya dan memahami semua jenis seni dewa kesadaran. Aku perlu mengembangkan langkah demi langkah dan menghadapi tantangan dari para ahli penciptaan lainnya. Aku perlu mendaki selangkah demi selangkah untuk mencapai sesuatu. Dia mengepalkan tinjunya dan merasakan kekuatan tiada tara datang dari tubuh ini. Bahkan Yang Mulia akan kesulitan melepaskan kekuatan penuh dari tubuh ini. Qin Mu baru saja mengendalikan tubuh jasmani Kaisar Langit. Jika dia bisa melepaskan kekuatan penuh dari tubuh jasmani ini, dia akan mengalahkan Yang Mulia Hao sampai mati. Untuk melepaskan kekuatan tubuh jasmani Kaisar Langit, seseorang perlu memiliki pemahaman mendalam tentang Grand Primordium Dao dan kultivasi yang sangat kuat. Grand Emperor sudah puas dengan 2 poin ini. Mendapatkan tubuh ini bukanlah tujuanku. Grand Emperor melihat sekeliling dan menunjukkan senyuman. Tujuanku juga adalah Dao permulaan absolut. Untuk benar-benar mengembangkan Dao permulaan absolut, selain menyerap kesadaran semua master ciptaan, aku juga perlu mengendalikan tubuh jasmani permulaan absolut dan bahkan menelan primordium agung. Bereinkarnasi, saya tidak tahu siapa dia. Oleh karena itu, saya membutuhkan Grand Primordium untuk mengantarkan dirinya ke depan pintu rumah saya. Apa yang lebih mudah daripada Grand Primordium yang mengantarkan dirinya ke depan pintu rumah saya dan membiarkan saya menelannya? Dia tertawa keras. Selain menelan Grand Primordium, aku masih harus menghadapi sekelompok lawan yang merupakan ancaman bagiku. Karena kalian telah datang mengetuk pintuku, itu menyelamatkanku dari kesulitan menemukan kalian satu persatu. Dengan punggung menempel pada pohon Dao, tubuhnya bergerak, dan langit agung serta pohon Dao bergerak bersamanya. Pada saat berikutnya, dia datang ke depan Yang Mulia Xiao dan melemparkan pukulan sederhana. Yang Mulia Xiao meraung, dan aula istana surgawi di belakangnya meledak dengan cahaya yang kuat. Dalam sekejap, dia meningkatkan kultivasinya hingga ekstrim. Tidak hanya itu, pemahamannya tentang Dao of Absolute Beginning juga telah meningkat pada saat ini, memungkinkan dia untuk memahami tingkat ke-28 dari Dao permulaan absolut dalam sekali jalan. Dia tidak seperti Dewa Kaisar Lang Xuan, yang menggunakan buah Dao orang lain untuk memahami alam mendalam dari Grand Primordium Dao. Dia juga tidak ingin Yang Mulia Hao berkultivasi terlalu banyak.
Yang Mulia Xiao berlumuran darah. Tulangnya patah, dan tendonnya patah. Dia terjatuh ke belakang. Tidak peduli seberapa kuat seni ilahi Grand Primordium Ascension miliknya, ia tidak dapat menahan kekuatan pukulan Grand Emperor. Grand Emperor maju selangkah lagi dan meraihnya dengan tangannya. Yang Mulia Xiao sebenarnya tersedot kembali ke telapak tangannya. Kaisar Agung meraih kepala Yang Mulia Xiao dan mengangkatnya. Di sisi lain, cahaya pedang menyerbu dan menusuk mata tubuh jasmani Kaisar Langit. Kaisar pendirilah yang telah menyelamatkan Yang Mulia Xiao. Mereka adalah musuh yang tidak akan berhenti sampai salah satu dari mereka mati, dan mereka hanya ingin menyingkirkan yang lain. Namun, Grand Emperor terlalu kuat, jadi mereka tidak punya pilihan selain bekerja sama untuk menghadapinya. Jika Yang Mulia Xiao dibunuh atau ditelan oleh Grand Emperor, tidak ada dari mereka yang bisa hidup. Grand Emperor mengangkat tangannya yang lain, dan kedua jarinya menghalangi di depan matanya. Cahaya pedang pendiri Kaisar berdenting saat menusuk kedua jarinya, dan 2 tetes darah langsung mengalir keluar. Tidak buruk. Grand Emperor berseru kagum, tetapi kamu masih jauh dari itu. Qin Yihe, kamu setengah langkah di belakangku, dan perbedaan di antara kita seperti langit dan bumi. Sekarang aku memiliki tubuh primordium agung, kamu bahkan lebih jauh dariku. Dengan membalikkan telapak tangannya, dia menyerang. Kaisar pendiri mengangkat pedangnya, dan pedang agung Dao Surga yang menyeluruh meluas keluar. Itu bertabrakan dengan telapak tangannya, dan jalur pedang meraung. Namun, pedang agung Dao Surga Agung bertabrakan dengan telapak tangan Grand Emperor, dan itu hancur seketika. Pada saat itu, Yang Mulia Hao meraung panjang dan marah. Dia menggunakan roda 10.000 Dao Surga untuk menebas pergelangan tangan Kaisar Langit. Kekuatan serangan ini mengandung 30 lapisan seni dewa dari alam Dao Surgawi, dan mereka meledak satu demi satu, membombardir tendon di pergelangan tangan Kaisar Langit. Setelah 30 serangan berturut-turut, telapak tangan itu akhirnya terlepas. Yang Mulia Xiao melepaskan diri dan segera mengeksekusi kemampuan ilahi primordium agungnya, berulang kali menanamkan serangannya ke dahi Kaisar Langit dalam upaya untuk menghancurkan kesadaran Grand Emperor yang telah menyerang tubuhnya. Namun, ketika begitu banyak seni dewanya mendarat, Grand Emperor hanya mengangkat kepalanya sedikit. 2 sinar Grand Primordium Dao yang sangat tebal keluar dari matanya dan membuatnya terbang. Grand Emperor mengangkat tangannya yang lain dan memukul tubuh Yang Mulia Hao. Tubuh jasmani Yang Mulia Hao meledak, dan daging serta darahnya berceceran di mana-mana. Tulang patah beterbangan kemana-mana. Wanita suci Taishu terbang mendekat dan menggunakan harta karun yang menyertainya untuk berubah menjadi lonceng compang-camping yang menghantam Grand Emperor. Pada saat yang sama, dia menggunakan Dao Taishu untuk menyelamatkan Yang Mulia Hao dan membantunya pulih. Grand Emperor menekan belnya, dan bel itu hancur berkeping-keping. Dia meraih Dewi Taishu, dan tubuhnya bergetar saat dia berubah menjadi Yang Mulia Gong. Grand Emperor tampak tergila-gila. Dia kemudian menyeringai dan menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Meskipun Dewi Taishu hancur, dia segera berubah menjadi Qi dari alam kesederhanaan besar dan membentuk kembali tubuhnya. Namun, auranya juga sangat lemah, dan dia terkejut sekaligus marah. Seseorang yang telah mencapai Dao begitu kuat? Saya tidak percaya. Di sisi lain, Qin Mu dan Yang Mulia Ling bertemu. Yang Mulia Ling hendak bergegas maju ketika Qin Mu mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, biarkan mereka bertarung. Yang Mulia Ling tercengang, dan Qin Mu berkata dengan sungguh-sungguh, Ling, aku khawatir kita harus berpisah. Yang Mulia Ling sedikit terkejut. Kesadaran Qin Mu bergetar saat dia menyampaikan apa yang telah dia pelajari dari memahami tanda Dao Istana Miluo padanya. Dia kemudian mengeluarkan kun kering yang diberi tanda Dao dan memasukkannya ke tangannya. Hati Yang Mulia Ling tenggelam. Mu, apa yang kamu lakukan? Grand Emperor harus mati, tetapi ini adalah kehancuran era Kaisar Tinggi. Sebelum era Kaisar Pendiri didirikan, itu terjadi 40.000 tahun yang lalu. Tatapan Qin Mu berkedip-kedip, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, saya ingin Anda mengeksekusi seni ilahi yang tidak berubah dan mengirim kita kembali ke zaman kita, yang akan terjadi 40.000 tahun kemudian. Pada saat itu, pedang Dao Agung Kaisar Pendiri akan berada di kekosongan tertinggi, dan bunga Dao Pohon Dao Kaisar Pendiri akan berada di sana. Hanya dengan cara itulah kita akan memiliki kekuatan untuk melawan Grand Emperor. Kartu andalan yang saya tinggalkan di tubuh jasmani Kaisar Langit mungkin tidak akan mampu menghadapi Grand Emperor. Hati Yang Mulia Ling bergetar, dan dia berkata dengan suara serak, saya bukan orang dari 40.000 tahun kemudian. Saya tidak bisa kembali ke 40.000 tahun kemudian. Saya hanya bisa tinggal di sini setelah mengirim kalian pergi. 40.000 tahun kemudian, kita akan bersatu kembali. Pada saat itu, Anda akan memahami pola Dao Istana Miro selama 40.000 tahun, dan Anda akan dapat memahami keajaiban di dalamnya. Qin Mu mengangguk dan tersenyum. Jika kita masih belum bisa menyingkirkan Grand Emperor saat itu, kamu harus membunuh jalanmu menuju surga agung dan menghabisinya. Tatapannya tajam. Ling,
Bisakah kamu menanggung 40.000 tahun kesepian? Aku ingin kamu menanggung 40.000 tahun kesepian untuk menyelamatkan roh primordial Yang Mulia Yun. Tatapan Yang Mulia Ling perlahan meredup. Setelah beberapa saat, tatapannya berangsur-angsur bersinar lagi, dan dia menunjukkan senyuman. Dia tampak bangga dan menyendiri. 40.000 tahun? Saya telah meneliti seni dewa yang tidak berubah sendirian selama 1 juta tahun, dan saya telah berhasil melewatinya. Bagaimana 40.000 tahun cukup? 40.000 tahun kemudian, kita akan bersatu kembali di surga agung yang menyeluruh. Aku akan mengirimmu keluar dari surga agung. Qin Mu membangkitkan ki vitalnya, dan sebuah kapal emas terbang keluar dari tengah alisnya. Yang Mulia Ling melompat ke atasnya, dan kapal emas itu bergegas keluar dari surga kesadaran agung, membawa wanita itu keluar dari kekosongan tertinggi. 40.000 tahun kemudian, aku akan kembali. Wanita itu berdiri di haluan kapal dan melambai padanya dari jauh. Hidup! Hidup! Qin Mu mengirimnya keluar dari lapisan kehampaan. Segera, kapal emas penyeberangan dunia membawa Yang Mulia Ling ke reruntuhan era Kaisar Tinggi. Yang Mulia Ling turun dari kapal emas, dan kapal emas itu meluncur pergi, menghilang ke kedalaman kehampaan. Yang Mulia Ling mendongak dan melihat surga kesadaran agung yang menyeluruh terlihat samar-samar di kekosongan tertinggi. Dia mengeluarkan jepit rambut kayu persik dan mengeksekusi seni surgawi yang tidak berubah di surga kesadaran agung yang menyeluruh. Sangat sulit untuk mengeksekusi seni dewa. Dia sedang merapal mantra di surga kesadaran agung yang menyeluruh, dan semua orang di surga yang menyeluruh berada di tingkat yang mulia surgawi. Bahkan ada 3 orang yang telah mencapai Dao, keberadaan menakutkan seperti Grand Emperor, dan tubuh jasmani Kaisar Langit. Yang Mulia Ling mencoba yang terbaik untuk mengeksekusi seni surgawinya, mengirim Qin Mu dan yang lainnya ke era di mana mereka berada. Kekuatan sihirnya meningkat, dan dia merasakan getaran dari surga yang menyeluruh. Itu merupakan reaksi balik baginya. Segera, kekuatan sihirnya habis, dan dia masih dengan paksa menyelesaikan seni dewa ini. Akhirnya, seni surgawi yang tidak berubah ini mengelilingi seluruh surga kesadaran agung yang menyeluruh. Yang Mulia Ling mengaum, dan seni surgawi meledak, menyebabkan surga kesadaran agung menghilang. Tubuh Yang Mulia Ling melunak, dan dia berlutut, auranya lemah. Setelah sekian lama, dia berdiri dengan gemetar dengan ekspresi sedih dan gembira. Aku sendirian lagi. Air mata mengalir di sudut matanya saat dia bergumam, aku masih sendirian. Namun, aku akan terus berjalan. Tunggu aku. Dia melihat 2 cermin yang diberikan Qin Mu padanya dan menyimpannya. Dia berbalik dan berjalan lebih jauh. Ribuan tahun kemudian, Kaisar Pendiri Langit Surgawi didirikan, dan Kaisar Pendiri naik tahta. Pada hari ini, Kaisar Pendiri sedang membacakan peringatan ketika seorang wanita berbaju hijau keluar dari malam. Pendiri Kaisar mengangkat kepalanya dan melihat wanita berbaju hijau. Tubuhnya gemetar. Wanita berbaju hijau itu tersenyum. Yang Mulia Qin, sudah lama tidak bertemu. Saya sudah lama menunggu Anda. Di sumber sungai Surging terdapat pohon persik yang sangat tua. Pohon persik ini aneh. Meskipun usianya sangat kuno, ia masih hidup. Seolah-olah waktu tidak bisa meninggalkan jejak apapun di tubuhnya. Yang lebih aneh lagi adalah ketika seseorang melihatnya, ia akan ada dan berdiri di sana. Ketika Anda tidak melihatnya, ia menghilang seolah-olah tidak ada. Itu berada di antara keberadaan dan ketidakberadaan pada saat yang bersamaan. Satu-satunya cara untuk mengetahui keberadaannya adalah dengan mengamatinya. Itu adalah jepit rambut Yang Mulia Ling. Jepit rambut kayu persik Yang Mulia Ling ditanam di sini. Sudah 40.000 tahun sejak ia berakar dan bertunas. Musim dingin telah berlalu, dan musim semi telah tiba. Pohon persik telah hidup kembali, menumbuhkan dedaunan dan bunga persik. Saat musim panas tiba, buah persik akan digantung, dan saat musim panas tiba, buah persik akan matang dan mengeluarkan aroma harum. Seorang wanita berbaju hijau akan datang ke bawah pohon dan memetik buah persik secukupnya. Di masa lalu, Kaisar Pendiri telah membersihkan Surging River Dao di sini dan pergi memetik beberapa buah persik untuk memuaskan dahaganya. Dia berhenti di sini beberapa kali seolah sedang mencari seseorang. Namun, mustahil bagi orang luar untuk mengetahui apakah dia telah menemukannya atau tidak. Yang Mulia Ling seperti jepit rambutnya, ada di antara ketiadaan. Situasinya dengan jepit rambut bahkan lebih rumit lagi. Pada saat yang sama, dia berada dalam substansi yang tidak berubah yang diubah oleh seni dewa yang tidak berubah ke permukaan sungai surgawi. Pada saat yang sama, dia berada dalam kenyataan. Dalam substansi yang tidak berubah, dia berada dalam kondisi hidup dan mati, menunggu selama 40.000 tahun sebelum Qin Mu datang untuk menghubungi seni ilahi yang tidak berubah. Setelah menyelamatkannya, dia akan kembali ke 40.000 tahun yang lalu ketika era Kaisar Tinggi telah berakhir dan era Kaisar Pendiri belum dimulai. Dia kemudian akan mengalami pertempuran Dao. Pada saat itu, dia akan mengirim Qin Mu, Kaisar Pendiri, Yang Mulia Xiao, Yang Mulia Hao, dan Dewi Taishu ke 40.000 tahun kemudian. Setelah itu,
dia akan mengalami 40.000 tahun sendirian dan menunggu masa depan. Pada saat yang sama, ia juga ada dalam substansi yang tidak berubah, sehingga membentuk dua fenomena aneh. Saat ini, dia masih hidup di dunia luar, tetapi prasyarat agar dia bisa hidup adalah seseorang harus mengamatinya. Jika mereka tidak bisa mengamatinya, dia tidak akan tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati. Hanya ketika Qin Mu datang untuk memecahkan seni surgawi yang tidak berubah barulah dia bisa menyingkirkan keadaan yang luar biasa ini. Bertahun-tahun, Yang Mulia Ling telah meneliti dua set cermin kun kering yang diberikan Qin Mu padanya, mempelajari tanda Dao di Istana Miluo. Dia adalah wanita pendiam yang bisa menenangkan diri dan melakukan penelitian, mengabaikan perubahan di dunia luar. Namun, dia masih keluar sesekali, tetapi jangkauan gerakannya tidak luas. Dia hanya berpindah-pindah di sekitar sumber Surging River. Meski jaraknya pendek, namun waktu yang dia lalui sangatlah lama. Dia telah mengeksekusi seni dewa yang tidak berubah lebih dari sekali di sumber sungai Surging dan melakukan perjalanan kembali ke masa lalu. Dia melihat Kaisar Pendiri Qin Ye ketika dia masih muda, berubah menjadi kabut dan membawa Kaisar Pendiri muda kembali ke tahun pertama Dragon Han. Kaisar Pendiri bertemu Qin Mu dan Niu Sanduo di sana, dan dia juga menjadi Yang Mulia Qin di sana. Setelah itu, Kaisar Pendiri memiliki beberapa pengalaman ajaib saat kembali ke masa lalu, tetapi Kaisar Pendiri tidak menyebutkannya kepada siapapun. Bahkan ketika sahabatnya, penebang kayu Wen Tiange, bertanya tentang pengalamannya, Kaisar Pendiri tidak mengatakan apa yang dialaminya. Yang Mulia Ling tinggal di sumber sungai Surging, dan dia masih menunggu seseorang. Kedatangan orang ini akan membatalkan keadaan hidup atau matinya, keadaan pengamatannya. Orang ini telah memberinya tanda primordial dan tanda Dao dari Istana Miluo, menunggunya untuk maju dan menyelesaikan semuanya dalam satu gerakan. Dia membutuhkan bantuannya. Dia menunggu, dan zat di sekitarnya terus berubah. Dia duduk dan menyaksikan naik turunnya era pendiri kaisar, naik turunnya dinasti, suka dan duka dunia manusia, dan pergantian bendera raja di puncak kota para dewa dan iblis. Alam primordial yang berkembang saat itu telah berubah menjadi reruntuhan besar. Dia tidak pernah melihat Qin Mu. Ketika dia menunggu dengan getir, dia pergi mencari jejak Qin Mu dalam sejarah dan datang ke era Kaisar Tinggi. Dia telah menunggu hampir 40.000 tahun, tapi Qin Mu tidak pernah datang. Dia berpikir bahwa Qin Mu mungkin lebih tua dari Kaisar Pendiri. Dia mungkin seseorang dari era Kaisar Tinggi, atau dia mungkin berusia puluhan ribu tahun pada masa surga agung. Pada hari ini, ketika dia sedang mencari, dia tiba-tiba merasakan jepit rambut kayu persiknya menghilang. Seseorang telah menggunakan jepit rambutnya. Dia maju untuk melihat dan menyadari bahwa itu adalah Wei Suifeng, murid dari guru surgawi bernama Wen Tiange. Dia tidak bertanya lebih jauh. Suatu hari, dia merasakan seseorang memanggilnya dengan jepit rambut. Dia memandang orang di seberang langit bersejarah itu dan merasa bersemangat. Itu adalah Yang Mulia Mu. Dia menggunakan jepit rambut dan mengeksekusi seni dewa yang tidak berubah, mencoba menemukan dirinya sendiri. Yang Mulia Mu? Apakah itu kamu? Yang Mulia Mu? Dia berseru kegirangan, jadi, kamu tidak berada di era Kaisar Tinggi. Tunggu sampai aku menemukanmu. Dia memiliki banyak hal yang ingin dia katakan, tapi kekuatan sihir Qin Mu sudah habis dan dia menghilang. Dia menunggu selama bertahun-tahun. Tahun itu, dia melihat seorang wanita naga berbaju putih berjalan melewati sumber sungai Surging, menghindari kejaran surga. Para pengejar surga memanggilnya Kaisar Tinggi Pedang Dewa Bai Kuer. Dia melihat bayangan keterampilan pedang Yang Mulia Mu dari keterampilan pedang Kaisar Tinggi Dewa Pedang Bai Kuer. Keingintahuannya muncul, dan dia menelusuri kembali sejarah Bai Kuer, kembali ke surga gurun 40.000 tahun yang lalu. Itu adalah gurun, dan sejarah era Kaisar Tinggi terkubur oleh badai pasir. Saat itu, dia telah mengeksekusi seni surgawi yang tidak berubah di sini dan mengirim surga kesadaran agung yang menyeluruh 40.000 tahun kemudian. Surga ini awalnya dihancurkan oleh pertempuran yang mulia surgawi, tetapi dipulihkan oleh seni ilahi yang tidak berubah dan kembali normal. Seni surgawinya yang tidak berubah meninggalkan bekas yang dalam di sini. Setiap kali matahari dan bulan berganti, seni dewa yang tidak berubah akan membawa waktu dan ruang di sini kembali ke zaman kuno. Dia melihat Qin Mu muda di sini. Dia menaiki peti yang berhamburan di padang pasir untuk menghindari kejaran musuh. Dia sangat bersemangat, tapi dia tidak menunjukkan dirinya. Saat ini, Qin Mu tidak bisa melihatnya. Dia melihat Qin Mu membangunkan para dewa dan iblis dari era Kaisar Tinggi yang telah mati di padang pasir dan menanyakan arah kepada mereka. Dia bahkan menguburkan para prajurit yang tewas dalam pertempuran. Dia menyaksikan Qin Mu berjalan ke dalam kegelapan dan memasuki lagu terakhir era Kaisar Tinggi, Kota 100 Kemakmuran. Di sana, Qin Mu bertemu Bai Kuer, seorang wanita muda yang lincah dan menggemaskan dari suku naga putih. Mu, kamu akhirnya dekat. Yang Mulia Ling tersenyum dan kembali ke sumber sungai Surging. Dia terus mengamati gadis yang bertarung bersama Qin Mu selama 1 malam. Pada saat ini, kegelapan turun,
dan bintang-bintang di langit terhalang oleh bayangan besar. Sungai yang bergelombang itu dalam, dan ki iblis Youdu yang padat naik. Seorang wanita memegang keranjang bambu dan berjuang keluar dari Youdu dengan sekuat tenaga. Dia membawa keranjang dan mencoba yang terbaik untuk bergegas keluar. Dia melakukan pertempuran berdarah dan mencoba yang terbaik untuk melindungi keranjang. Tangisan bayi terdengar dari keranjang, dan itu sangat memilukan. Seolah-olah bayi dalam keranjang juga merasakan nasibnya yang menyedihkan dan menangisi masa depannya. Yang Mulia Ling tercengang. Dia memandang kaisar tinggi Dewa Pedang Baiku yang bersembunyi dari pengejaran surga, dan kemudian pada gadis yang membawa keranjang dan bertarung sekuat tenaga di sungai Surging. Untuk sesaat, dia sedikit linglung. Ki iblis dari Surging River melonjak, dan air hitam meluap ke langit. Kabut muncul dari sungai yang bergejolak, dan Ping yang membawa keranjang, bergegas menuju kabut. Dia melewatinya, dan ketika kabut menghilang, hari sudah siang. Ping tidak repot-repot memikirkan mengapa saat ini masih malam, dan ketika dia melewati kabut, hari sudah siang. Itu karena dia melihat Baiku yang rambut hitamnya seperti air terjun, mencuci pedang di tepi sungai, membasuh darah dewa di pedang. Saat ini, Baiku melihat Ping tersandung sambil membawa keranjang. Itu adalah Yang Mulia Ling yang membimbing Baiku untuk menemukan Ping yang membawa keranjang, dan juga membimbing Ping untuk menemukan Baiku. Cahaya pedang muncul, dan naga putih menari di udara. Satu pedang bisa menggulingkan kota dan menerangi 9 prefektur. Baiku terus mengawal Ping dan bayinya di dalam keranjang sampai Ping kehabisan seluruh tenaga hidupnya dan pingsan, tenggelam ke dalam air. Dia tetap tidak melepaskannya dan terus menggendong bayi itu di keranjang, bersikeras untuk mempercayakannya kepada seseorang yang layak. Yang Mulia Ling mengirim Baiku dan Ping yang telah berubah menjadi mayat, pergi bersama ombak. Langit berangsur-angsur menjadi gelap, dan keranjang itu melayang di sepanjang sungai hingga mencapai desa pegunungan kecil di tepi sungai. Ada 4 patung batu yang menjaga desa pegunungan. Mereka memancarkan cahaya ilahi yang samar di langit malam untuk melindungi kedamaian area tersebut. Dengar, ada anak menangis di luar? Yang Mulia Ling menarik kembali pandangannya dan menunjukkan senyuman. Aku akhirnya menunggumu. Yang Muliamu, kamu benar-benar beruntung. Tidak lama setelah kamu lahir, 3 wanita mempertaruhkan nyawa mereka untuk melindungimu, katanya lembut. Perubahan substansi menciptakan ilusi bahwa waktu terus berlalu, namun dalam ilusi tersebut, bayi tumbuh seiring dengan perubahan substansi. Pada hari ini, bayi dalam keranjang telah tumbuh menjadi remaja yang kokoh. Dia bermasalah dengan kelahirannya dan ingin menemukan orang tuanya. Dia meninggalkan tempat dia dibesarkan dan sampai ke sumber sungai Surging. Yang Mulia Ling menyaksikan pemuda yang cerdas dan aneh ini mencari sumber sungai Surging. Dia menggunakan kabutnya untuk membiarkan dia melihat kaisar pendiri di masa lalu. Belakangan, pemuda ini kembali datang ke sumber Surging River, menghindari kejaran musuh di kegelapan. Yang Mulia Ling menyaksikan saat dia berjalan ke surga pertempuran Yang Mulia Surgawi dan melihat mayat tentara sekte utara Kaisar Tinggi Selatan Surga Surgawi. Dia kemudian menyaksikan Qin Mu bertransmigrasi kembali ke zaman kuno dan sampai pada akhir era Kaisar Tinggi. Dia memasuki kota 100 kemakmuran dan bertemu Ba. Setelah Qin Mu kembali, dia menunggu dengan tenang lagi. Dia sedang menunggu pemuda ini tumbuh menjadi orang yang dia kenal. Akhirnya, harinya tiba. Qin Mu dan Niu Sanduo berjalan di permukaan sungai Surging River, bersiap untuk bergegas ke dunia Yin Surgawi. Yang Mulia Ling mengucapkan mantranya, dan kabut di sungai membanjiri, menenggelamkan mereka. Dia mengirim mereka kembali, ke tahun pertama era Dragon Han, ke pertemuan Kolam Giok. Yang Muliamu harus menyelesaikan misinya. Di sana, dia akan bertemu Kaisar Pendiri, Yang Mulia Yu, Yang Mulia Hao, Yang Mulia Huo, dan yang lainnya. Dia juga akan bertemu dengan dirinya yang hilang, yang membutuhkan seseorang untuk mendorongnya untuk terus maju. Di sana, Qin Mu akan mengubah namanya menjadi Mu King dan menjadi Yang Mulia Mu yang akan mempengaruhi generasi mendatang selama 1.000.000 tahun. Dia akan menjadi monumen bagi umat manusia dan mempengaruhi banyak orang di generasi mendatang. Setelah melakukan semua ini, Yang Mulia Ling menunggu dengan tenang. Dia telah menyaksikan perubahan di reruntuhan besar, letusan bencana perdamaian abadi, dan tangisan menyakitkan dari pemuda itu. Tidak ada jalan keluar, dan dia masih menunggu kembalinya Yang Mulia Mu. Selama tahun-tahun ini, dia memahami pola Dao Istana Miluo, dan prestasinya semakin tinggi. Sebenarnya, pada titik ini, dia sudah bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menyelesaikan masalah pengaruh seni dewa yang tidak berubah. Dia telah memecahkan sebagian besar misteri rune primordial dan pola Dao Istana Miluo. Dia mulai memahami perubahan pola Dao, dan pemahamannya tentang kekekalan energi massa menjadi lebih dalam. Pada hari ini, dia melihat Qin Mu datang ke Surging River lagi. Pada saat ini, Qin Mu sedang menaiki kapal emas. Itu adalah kapal emas Istana Miluo, dan itu juga merupakan kapal emas yang mengirimnya ke kesadaran surga yang menyeluruh. Yang Mulia Ling berdiri.
Dia tahu bahwa ketika Qin Mu mengaktifkan jepit rambutnya dan memasuki kabut, itu akan menjadi hari di mana dia melarikan diri. Itu juga akan menjadi hari di mana Qin Mu, kaisar pendiri, dan sisanya kembali dari 40.000 tahun yang lalu. Saat Yang Mulia Hao, Dewi Suci Taishu, dan Yang Mulia Xiao memasuki kabut sungai yang bergelombang, sosok mereka menghilang. Hari itu akhirnya tiba. Yang Mulia Ling mengangkat kepalanya. Langit terbelah, dan surga kesadaran agung yang menyeluruh muncul di kehampaan. Di surga kesadaran agung yang menyeluruh, Qin Mu melihat Yang Mulia Ling pergi dan akhirnya santai. Budidaya Yang Mulia Ling lebih lemah, dan seni surgawinya yang tidak berubah tidak lagi terkalahkan. Dengan dia di sisinya, sulit baginya untuk melakukan apa yang dia mau. Sekarang setelah Yang Mulia Ling pergi, dia akhirnya bisa tidak terkendali. Kapal emas penyeberangan dunia meluncur kembali, dan Qin Mu naik ke langit untuk mendarat di atasnya. Dia melihat Grand Emperor melawan Kaisar Pendiri, Yang Mulia Hao, Yang Mulia Xiao, dan Dewi Taishu, menyebabkan mereka berempat muntah darah berulang kali. Bahkan Kaisar Pendiri pun terluka. Grand Emperor tidak terkalahkan. Setelah mencapai Dao, seharusnya ada alam pohon Dao, bunga Dao, dan buah Dao. Dalam hal ini, Grand Emperor berada di alam buah Dao, sedangkan Kaisar Pendiri berada di alam bunga Dao. Qin Mu tidak segera bergabung dalam pertempuran. Tatapannya berkedip saat dia mengendalikan kapal emas untuk terbang mengelilingi surga kesadaran agung, mencari kelemahan Grand Emperor. Grand Emperor ditentang oleh Sagi Yuan dari Istana Miluo, yang mengakibatkan dia tidak mencapai Dao yang sebenarnya. Secara logika, tidak peduli seberapa kuatnya dia pasti memiliki kelemahan yang besar. Kalau tidak, Grand Emperor tidak akan merencanakan begitu keras untuk melahap tubuh jasmani Yang Mulia Xiao dan Kaisar Langit, mencoba menyingkirkan kelemahan yang diakibatkan oleh pengorbanan tersebut. Dia terjebak di surga kesadaran agung yang menyeluruh, dan hanya sejumlah kecil kesadaran yang bisa turun ke batas bawah. Ini seharusnya menjadi tanda kelemahannya. Ketika kapal emas mencapai pohon Dao Grand Emperor, ribuan akar terlihat menari di udara. Meskipun pertempurannya sengit, di sini sangat damai. Tiba-tiba, Qin Mu sedikit terkejut sebelum mengungkapkan ekspresi terkejut dan senang. Yang Mulia Mu, Yun dan Mu tidak bertemu. Dalam sejarah, kami belum pernah bertemu dan berbicara secara detail. Saya tidak menyangka akan bertemu di sini dalam keadaan seperti itu. Yang Mulia Yun duduk dengan tenang di tengah-tengah lapisan akar pohon. Dia adalah roh primordial, dan dia terikat oleh akar Dao Grand Emperor. Akar ada di mana-mana di tubuhnya, menembus roh primordialnya. Tatapannya masih lembut saat mendarat di tubuh Qin Mu. Dia tampaknya tidak merasa malu dengan kesulitannya sendiri dan sama sekali tidak terlihat seperti tahanan. Dia tersenyum dan berkata, "Hari ini, aku akhirnya bertemu denganmu, aku bisa mengobrol denganmu." Qin Mu tertawa keras dan mengendalikan kapal emas untuk berlayar di bawah akar pohon Dao. Akar pohon Dao melingkari dirinya, dan Qin Mu mengeksekusi kapal emas untuk menghindar. Namun, akarnya sangat lunak dan keras, dan bahkan dia tidak dapat memutuskannya. Akar-akar ini seperti Grand Emperor lainnya, dan serangan mereka aneh dan rumit, membuatnya sulit untuk mendekati Yang Mulia Yun. Tiba-tiba, Yang Mulia Yun berdiri, dan akar pohon Dao di tubuhnya otomatis rontok. Dia berjalan ke arahnya dan tersenyum. "Mu, tahukah kamu mengapa roh primordialku tidak pernah mati di surga kesadaran agung yang menyeluruh?" Qin Mu memperhatikan bahwa akarnya terhubung ke bagian belakang roh primordial Yang Mulia Yun. Akar-akar ini tertanam ke dalam tubuh Yang Mulia Yun, menyatukannya dengan pohon Grand Emperor Dao. Darahnya menjadi dingin, dan dia berteriak, "Kamu adalah Grand Emperor?" Grand Emperor tentu saja tidak akan bunuh diri. Yang Mulia Yun tercengang. Dia tidak tahu kenapa dia tiba-tiba mempunyai pemikiran aneh seperti itu. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. "Aku bukan Grand Emperor, tapi efek dari teknik langit biru langit ungu milikku. Teknik langit biru langit ungu milikku bagus dalam menyerap teknik dan seni dewa orang lain, menggabungkannya dan mengubahnya menjadi teknik Dao milikku. Saat itu, aku dibunuh oleh Grand Emperor. Grand Emperor tidak bisa membunuh roh primordialku, jadi dia mengirimku ke dalam kehampaan tertinggi. Dia berencana menyiksaku, memurnikanku, dan memenjarakanku di sini." Lebih banyak akar terbang ke arahnya dan mencoba masuk ke dalam mulutnya untuk menghentikannya berbicara. Jelas sekali bahwa Grand Emperor telah memperhatikan hal ini dan berusaha membungkam Yang Mulia Yun. Namun, begitu akarnya menyentuh Yang Mulia Yun, mereka kehilangan target dan melewati roh primordialnya. Yang Mulia Yun berjalan mendekat, menyeret akar panjang di belakangnya. "Setelah saya dipenjara di sini, akarnya menembus saya, dan saya tidak bisa bergerak. Namun, Grand Emperor mencapai Dao melalui kesadaran. Saat saya bersentuhan dengan pohon Dao, saya memahami keajaiban kesadaran Grand Emperor." Qin Mu mengerti. Kesadaran Grand Emperor telah membentuk jalannya. Kesadarannya telah membangun surga kesadaran agung yang menyeluruh ini, dan pohon Dao miliknya juga merupakan jalur kesadaran. Jadi,
Ketika Yang Mulia Yun melakukan kontak dengan pohon Dao, dia memahami Dao Grand Emperor melalui kesadarannya. Namun, Yang Mulia Yun mungkin tidak bisa memupuk kesadaran agung Grand Emperor. Pada saat berikutnya, Yang Mulia Yun menghindari segel akar dan datang ke depan kapal emas. Ia berkata sambil tersenyum, "Setelah aku memahami kesadaran agung-agung Grand Emperor, aku menyerap nutrisi di dalamnya dan membuat pohon Dao berpikir bahwa aku menyatu dengannya. Jalur kesadaran tidak bisa melukai dirinya sendiri, jadi aku memilih untuk menyatu dengan pohon Dao Grand Emperor untuk menghindari kematian." Qin Mu memiliki ekspresi yang rumit saat dia melihat teman Dao yang telah dipenjara di sini selama ratusan ribu tahun. Mereka hanya bertemu sekali di pertemuan kolam giok dan tidak berinteraksi satu sama lain. Setelah itu, mereka dipisahkan oleh sungai surgawi dan waktu, bersulang dari jauh. Mereka adalah dua orang yang sangat mirip, yang satu membawa tahun-tahun yang lalu dan yang lainnya membawa harapan masa depan. Dan sekarang, mereka akhirnya berdiri berhadap-hadapan. Adegan ini menyebabkan emosinya melonjak, dan dia tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Dia menekan emosi yang melonjak di dalam hatinya dan menyuarakan keraguannya. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Yun, kamu mengatakannya dengan sangat mudah, tapi kamu masih tidak bisa meyakinkanku. Grand Emperor telah mencapai Dao, dan kamu bukanlah jalur kesadaran Grand Emperor. Bagaimana kamu bisa menyatu dengan pohon Dao Grand Emperor? Kecuali kamu adalah Grand Emperor." Yang Mulia Yun tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Meskipun dia dan Qin Mu adalah teman Dao, dia tahu bahwa Qin Mu adalah orang yang sangat keras kepala. Terkadang, ide-ide aneh muncul di kepalanya. Jika mereka tidak memuaskannya, ide-ide anehnya tidak akan hilang. Karena jalur kesadaran Grand Emperor belum lengkap. Yang Mulia Yun menjelaskan dengan sabar, "Saya merasakan bahwa jalur kesadarannya belum lengkap, bahwa pohon Dao tidak sempurna, dan bahwa bunga Dao dan buah Dao memiliki kekurangannya masing-masing. Itu sebabnya saya memiliki kesempatan untuk memeriksa kekurangan tersebut dan memperbaikinya. Saya memperlakukan diri saya sendiri sebagai cacat dalam jalur kesadaran dan menebusnya di pohon Dao, bunga Dao, dan buah Dao. Hanya dengan begitu saya dapat melindungi diri saya sendiri." Qin Mu memikirkannya. Jalan yang disebutkan Yang Mulia Yun layak secara teori, tetapi dia masih memiliki keraguan. Pertama, kelemahan Grand Emperor disebabkan oleh teknik keyakinan yang tidak lengkap yang diberikan Yuan Sagi Miluo kepadanya. Bahkan Grand Emperor tidak tahu bagaimana menyelesaikannya. Bagaimana Yang Mulia Yun tahu? Kedua, roh primordial Yang Mulia Yun dikirim ke surga kesadaran agung yang menyeluruh. Bahkan jika dia melakukan kontak dengan pohon Dao dan memahami jalur kesadaran dari kesadaran Grand Emperor, dia masih membutuhkan waktu untuk memahami dan berkultivasi. Jika Grand Emperor mengetahui bahwa dia diam-diam mengukur tekniknya, bagaimana dia bisa menahannya? Dan dengan bakat dan bakat Yang Mulia Yun, bisakah dia benar-benar begitu mengerikan sehingga dia bisa memupuk kesadaran agung-agung Grand Emperor dalam waktu sesingkat itu? Dia bahkan bisa memeriksa kekurangannya dan memperbaiki kekurangan Kaisar Agung? Jika itu masalahnya, bakat Yang Mulia Yun terlalu tinggi. Ada satu hal lagi. Jika Grand Emperor benar-benar ingin kamu mati, kamu tidak akan bisa melarikan diri darinya. Tatapan Qin Mu berkedip. Dia memandang roh primordial teman Dao di depannya dan berkata, "Pohon Dao mungkin tidak membunuhmu, tetapi Grand Emperor bisa. Jika aku adalah Grand Emperor, aku akan segera menyingkirkanmu setelah melihat bakat dan bakatmu." Yang Mulia Yun mengangguk. Grand Emperor memang punya metode ini. Namun, dia memasang ekspresi aneh. "Saat aku menyentuh pohon Dao Grand Emperor, aku merasa ada sesuatu yang aneh di pohon Dao, dan Grand Emperor tidak bisa menyingkirkanku. Ada harta karun yang tersembunyi di pohon Dao, dan harta inilah yang memungkinkan Kaisar Agung menanamkan kesadarannya ke dalam kekosongan tertinggi. Dengan demikian, ia mencapai Dao, pohon Dao, bunga Dao, dan buah Dao. Budidaya Kaisar Agung bisa dikatakan telah dipercayakan ke dalam kekosongan tertinggi, namun berakar pada harta karun ini." Hati Qin Mu sedikit bergerak. Dalam kehampaan, tidak ada harta karun yang bisa ada. Harta apa yang bisa berakar di sini dan berubah menjadi tanah bagi pohon Dao kehidupan Grand Emperor? Yang Mulia Yun mengangkat tangannya, dan pedang suci tiba-tiba muncul di batang pohon Dao. Gagang pedang suci sepertinya terbentuk secara alami, dan badan pedang ditutupi dengan ribuan segel baja yang perlahan berputar di batang pohon. Saat pedang suci berputar, penampakan berbagai dewa kuno benar-benar muncul dari 10.000 segel baja. Penampakan para dewa kuno dibentuk oleh cahaya ilahi, besar dan kecil. Mereka tersebar dan teratur saat mereka mengepung pedang suci. Ekspresi mereka serius, dan bahkan seram. "Kaisar Pedang!" Qin Mu berteriak, "Kaisar Pedang Taichu!" Dia pernah melihat pedang serupa sebelumnya. Itu adalah file di tangan Kaisar Langit dari awal mutlak. Gu Xiao dan Yang Mulia Xiao sering mengeluarkan kertas arsip serupa untuk mengikir kuku mereka. Dia juga melihat Gu Xiao dan Yang Mulia Xiao menggunakan file untuk berubah menjadi pedang kaisar. Itu sangat kuat dan dapat menekan zaman. Namun, ada lebih dari satu kaisar pedang.
Pedang Kaisar Gu Xiao tertinggal di istana leluhur dan tidak sama dengan yang ada di tangan Yang Mulia Xiao. Mungkinkah ini yang ketiga? Itu seharusnya bukan pedang Kaisar Taichu. Qin Mu memeriksanya dengan cermat dan berkata dengan ragu, kekuatan pedang Kaisar ini tampaknya jauh lebih kuat daripada keduanya. Lebih penting lagi, kekuatan pedang Kaisar ini dibagi menjadi dua jenis. Ekspresinya menjadi lebih aneh. Jenis kekuatan pertama secara alami adalah kekuatan primordial. Ini sangat jelas dan dapat dilihat secara sekilas. Jenis kekuatan kedua adalah penampakan 10.000 dewa kuno yang dipantulkan oleh 10.000 segel baja. Inti alis para dewa kuno itu memiliki kekurangan, dan seolah-olah setiap dewa kuno memiliki mata ketiga. Namun, mata ketiga mereka sudah tidak ada lagi. Ini memberi Qin Mu perasaan bahwa jika dia menyematkan batu ilahi Taichu pada 10.000 segel baja ini, mata ketiga dari penampakan dewa kuno ini akan tumbuh. Entah kenapa, batu suci ini diturunkan dari pedang Kaisar. Dengan kata lain, jenis kekuatan kedua adalah jalur kesadaran. Jalan kesadaran, bersama dengan jalan alam, adalah jalan lengkap dari permulaan yang mutlak. Dua pedang Kaisar lainnya tidak memiliki efek seperti itu. Pedang itu lebih mirip replika dan palsu yang dibuat oleh Kaisar Langit Taichu sendiri, sedangkan pedang ini adalah pedang asli. Mungkinkah pedang ini menjadi harta karun Kaisar Langit Taichu? Qin Mu berteriak. Dia tiba-tiba menyadari mengapa bahkan Kaisar pendiri tidak dapat memotong pohon Dao Grand Emperor, mengapa Yang Mulia Xiao dan Yang Mulia Hao tidak dapat melakukan apapun terhadapnya. Itu karena mereka tidak menyerang pohon Dao, melainkan harta karun pendamping Taichu ini. Setiap serangan mereka pada akhirnya akan mendarat di harta berharga ini. Dengan kata lain, pohon Dao Grand Emperor berakar pada harta karun ini, dan Dao Agungnya melekat pada pedang suci ini. Saat aku menyatu dengan pohon Dao miliknya dan menjadi bagian darinya, aku juga terikat pada pedang suci ini. Yang Mulia Yun tersenyum. Saat kamu menyerang buah Dao-nya, kamu menyerang pedang suci. Saat Grand Emperor menyerangku, dia juga menyerang pedang suci. Itu sebabnya aku masih hidup. Qin Mu menatap dengan mata terbuka lebar. Sesaat kemudian, dia menghela nafas dengan gemetar. Benar-benar monster. Jika itu kamu juga bisa melakukannya. Yang Mulia Yun berkata dengan rendah hati, bagaimanapun juga, Anda adalah badan tuan yang tak tertandingi yang mengalahkan Yang Mulia Huo dan Yang Mulia Hao, dan Anda juga adalah pemandu era cahaya merah. Di surga yang menyeluruh, saya melihat banyak hal yang telah Anda lakukan, dan saya terkesan. Qin Mu berkata dengan wajah datar, tentu saja aku bisa melakukannya. Aku adalah badan tuan, tapi aku tidak menyangka saudara Yun tidak lebih lemah dariku. Meski dia berkata begitu, dia masih belum percaya diri. Saat menghadapi orang jenius seperti Yang Mulia Yun dan Yang Mulia Yu, dia selalu sedikit tidak percaya diri. Yang Mulia Yun adalah keberadaan jembatan ilahi yang berada di ujung jalan. Ketika tidak ada jalur kultivasi di depannya, dia dengan paksa membuka jembatan ilahi harta karun ilahi dan mencerahkan Yang Mulia Yu untuk membuka istana celestial. Dibandingkan monster seperti itu, dia benar-benar tidak memiliki kepercayaan diri. Namun, meski dia kalah, dia tidak akan kalah. Dia masih harus tutup mulut. Dengan kata lain, kamu telah memperbaiki kelemahan Grand Emperor. Tatapan Qin Mu berkedip saat dia mondar-mandir di haluan kapal. Tiba-tiba dia berhenti dan mengangkat kepalanya. Selama kamu masih ada, Grand Emperor tidak akan memiliki kelemahan. Kamu hidup berdampingan dengan pohon Dao Grand Emperor dan pedang Kaisar Taichu. Menyerang Grand Emperor juga berarti menyerangmu. Yang Mulia Yun berkata, jika saya dapat menyingkirkan Grand Emperor karena hal ini, saya bersedia menyerahkan roh primordial saya. Qin Mu menggelengkan kepalanya dan mencibir. Yun, kamu terlalu meremehkan kehidupanmu sendiri. Bagaimana kehidupan Grand Emperor bisa dibandingkan dengan kehidupanmu? Grand Emperor tidak bisa secara pribadi turun ke batas bawah di surga kesadaran agung yang menyeluruh, jadi itu tidak berbahaya. Jika bukan karena menyelamatkanmu, mengapa aku harus bersusah payah untuk mengundang begitu banyak ahli dan memasuki surga kesadaran agung yang menyeluruh? Hidupmu bahkan lebih penting daripada hidup Grand Emperor. Yang Mulia Yun tergerak. Xiao Weisu dan Yang Mulia Hao juga diundang olehmu? Itu benar. Aku menghabiskan banyak usaha untuk mengundang mereka membantuku. Qin Mu mengangguk dan terus berpikir tentang bagaimana menyelesaikan masalah Grand Emperor. Dia ingin menyelesaikan simbiosis aneh antara Yang Mulia Yun dan Grand Emperor. Yang Mulia Yun memiliki ekspresi aneh. Hubungan Qin Mu dengan Yang Mulia Xiao dan Yang Mulia Hao jelas tidak begitu baik. Alasan dia mengundang mereka berdua untuk membantunya kemungkinan besar karena berbagai skema dan trik. Gaya penanganan masalah ini sangat berbeda dengan Yang Mulia Yun. Yang Mulia Yun juga memiliki skema dan rencana sendiri ketika menangani suatu masalah, seperti menggunakan perangkap madu untuk membunuh Kaisar Langit Taichu dan Grand Emperor. Kedua skema ini sangat teduh, dan dia lebih kejam dari siapapun. Dia bahkan tidak segan-segan membunuh 1 juta ahli penciptaan. Jika itu adalah Qin Mu, dia tidak akan bisa melakukan ini. Namun, dia lebih seperti raja yang berjalan.
Dia tegak dan memiliki sifat yang mulia Yu saat itu. Skema Qin Mu bahkan lebih berbahaya, dan dia bahkan lebih baik dalam menggunakan kekuatan Grand Emperor untuk mengalahkan Yang Mulia Xiao dan Yang Mulia Hao. Namun, dari titik ini, orang dapat melihat bahwa lingkungan tempat Qin Mu berada terlalu keras terhadapnya. 10 Yang Mulia mengendalikan kekuatan dunia dan semua kekuatan. Dengan senjata ilahi Yang Mulia Yu untuk menekan berbagai dunia, itu bahkan lebih menyedihkan daripada era Naga Han. Di bawah tekanan kekuatan ekstrim seperti itu, tidak ada yang bisa mengembangkan kekuatannya sendiri. Satu-satunya jalan yang bisa diambil Qin Mu adalah meminjam kekuatan untuk bertarung. Yang Mulia Yun memiliki skema dan rencana sendiri ketika dia menangani masalah saat itu, tetapi dia biasanya menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengatur segalanya, seperti membunuh Grand Emperor dan Kaisar Langit. Itu karena selama era Dragon Han, satu-satunya musuh di Paramita Point adalah Grand Emperor, dan langit-langit naga Han hanya memiliki satu penguasa, Kaisar Langit. Ia tidak mampu membagi kekuatan musuh. Tiba-tiba, Yang Mulia Hao mendengus dan jatuh dari atas. Dia berlumuran darah akibat pemukulan Grand Emperor. Akar pohon yang tak terhitung jumlahnya melingkari tubuhnya dan merobek anggota badan serta kepalanya, menggantungnya di udara. Anggota badan dan kepalanya ditarik lurus. Yang Mulia Hao berjuang, tetapi dia tidak bisa melepaskan diri. Lukanya terlalu parah, dan hatinya hancur oleh Qin Mu. Dadanya tertusuk, dan dia masih belum bisa pulih. Cedera Dao yang ditinggalkan Qin Mu adalah sesuatu yang bahkan Dewi Taishu tidak bisa sembuhkan. Tiba-tiba, dia melihat Qin Mu dan Yang Mulia Yun, dan dia tertegun. Dia berteriak, "Yang Mulia Mu, apakah kamu tidak akan menghilangkan luka Dao di tubuhku?" Qin Mu sedang berpikir keras tentang strateginya. Dia melambaikan tangannya, dan luka Dao di dada Yang Mulia Hao lenyap. Jantungnya tumbuh kembali, dan tulang rusuknya terlahir kembali. Semangat Yang Mulia Hao bangkit, dan dia dengan panik mengeksekusi istana surgawi dan ruang tahta. Roh primordialnya berdiri di atas langit surgawi, mengeksekusi 10.000 roda surgawi untuk mengiris ke segala arah, mengguncang akar pohon Dao hingga jatuh dari tubuhnya. Yang Mulia Hao naik ke udara dan menyerang Grand Emperor. Saat dia terbang, Kaisar Pendiri jatuh dari langit. Kaisar Pendiri hanya mengembangkan jalur pedang, dan dia lebih menghargai kualitas daripada kuantitas. Dia belum pernah mengembangkan teknik misterius penciptaan sebelumnya, dan dia fokus untuk meningkatkan jalur pedangnya ke level tertinggi. Oleh karena itu, meskipun kemampuannya kuat, semakin banyak luka yang diderita tubuh jasmaninya, semakin mengancam nyawanya. Itu akan menyebabkan lukanya menjadi lebih parah, dan kemampuannya pada akhirnya akan berkurang drastis. Qin Mu melambaikan tangannya, dan seni penciptaan ilahi terbang keluar. Ketika Kaisar Pendiri masih terjatuh, seni Dewa Ciptaan telah menyembuhkan luka-lukanya. Kaisar Pendiri merong panjang, dan semangatnya berlipat ganda saat dia menyerang langit lagi. Pedang Kaisar Taichu tidak bisa mendarat di tangan Yang Mulia Xiao. Jika pedang itu mendarat di tangan Yang Mulia Xiao, dia mungkin akan menebas kita setelah dia membunuh Grand Emperor. Qin Mu melirik Yang Mulia Yun. Punggung Yang Mulia Yun terhubung ke pohon Dao. Dia tidak yakin apakah Yang Mulia Yun akan terlibat jika Grand Emperor meninggal. Jika seseorang mati di Ultimate Point, bahkan Qin Mu tidak akan bisa menyelamatkan mereka. Ini karena tubuh dan jiwa jasmani akan sepenuhnya berubah menjadi kehampaan, sehingga mustahil untuk memanggil mereka kembali. Selain itu, cara mengambil harta karun Taichu juga merupakan masalah besar. Pedang itu disembunyikan di pohon Dao. Kaisar Pendiri, Yang Mulia Xiao, dan yang lainnya bahkan tidak dapat merusak kulit pohon Dao, apalagi membelahnya. Dia tidak bisa menahan sakit kepala. Pohon Dao Grand Emperor saat ini telah berakar pada pedang Kaisar, dan dia telah meminjam tubuh jasmani Kaisar Langit. Dapat dikatakan tidak ada kekurangan. Satu-satunya kelemahan mungkin adalah tanda primordial yang disembunyikan Qin Mu di tubuh jasmani Kaisar Langit. Yun, berikan kesadaran agung yang menyeluruh yang kamu pahami kepadaku. Mata Qin Mu berbinar, dan dia merendahkan suaranya. Jika ada perubahan, kamu harus mendapatkan pedang suci itu. Kamu tidak boleh membiarkannya jatuh ke tangan Yang Mulia Xiao. Yang Mulia Yun mengangguk dalam diam, dan kesadarannya bergetar saat dia menyampaikan kesadaran agung yang menyeluruh yang telah dia pahami ke. Teknik yang sangat rumit dan luar biasa langsung muncul di benak Qin Mu. Dia telah mempelajari teknik kesadaran agung yang menyeluruh sebelumnya, dan dia mengandalkan penyempurnaan kesadaran Kaisar Agung untuk menangkap ingatan kesadaran agung yang menyeluruh, sehingga memperoleh versi lengkap dari teknik ini. Setelah itu, Qin MH menggunakan bakat dan kebijaksanaannya untuk menyelesaikannya. Dia kemudian menggabungkan sistem harta karun ilahi dan istana celestial generasi selanjutnya, menggabungkannya dengan harta karun ilahi embrio rohnya sendiri, dan baru pada saat itulah dia berhasil. Namun, kesadaran agung-agung yang telah dia perbaiki tidak lengkap dan lebih rendah daripada Grand Emperor. Selain itu, pengembangan kesadarannya tidak setinggi Grand Emperor, jadi dia tidak bisa menggunakan kesadarannya untuk melawan Lady Surgawi Qiang atau tubuh jasmani Grand Emperor.
Kesadaran agung yang menyeluruh yang telah diberikan oleh Yang Mulia Yun kepadanya adalah teknik yang telah dipelajari Grand Emperor setelah menggabungkan harta surgawi dan sistem istana celestial dari generasi selanjutnya. Itu memiliki pemahaman Yang Mulia Yun sendiri dan menutupi kekurangan teknik ini. Itu bahkan lebih lengkap daripada apa yang telah dipelajari dan dipahami Grand Emperor. Dia kemudian menggabungkan kesadaran agung menyeluruh yang sempurna yang telah dia pahami dengan teknik langit biru langit ungu dan menggabungkannya ke dalam teknik langit biru langit ungu, menciptakan jalur uniknya sendiri. Ini adalah teknik untuk mencapai Dao. Qin Mu tidak bisa tidak mengagumi Yang Mulia Yun lebih jauh lagi. Dia berpikir dalam hati, setelah ditekan selama ratusan ribu tahun, dia masih mampu mengubah kelemahannya menjadi keuntungan. Dia menggunakan jalur Kaisar Agung dalam mencapai Dao untuk memahami jalur pencapaiannya sendiri. Bakatnya tidak kalah dengan bakatku. Yang Mulia Yun dan Grand Emperor telah bertarung satu sama lain selama ratusan ribu tahun. Pertama, Yang Mulia Yun telah merencanakan untuk menggunakan kesadaran kacau yang terbentuk dari kematian jutaan ahli penciptaan dan seni surgawi yang tidak lengkap dan tidak berubah dari Yang Mulia Ling untuk membunuh tubuh jasmani Kaisar Agung dan menjebaknya di alam kesadaran tertinggi dari kekosongan besar. Setelah itu, roh primordial Grand Emperor bereinkarnasi dan berubah menjadi Yang Mulia Ming Fangyu. Dia membunuh Yang Mulia Yun di akhir era Naga Han dan menyembunyikan mayat Yang Mulia Yun di jantung tubuh jasmani Grand Emperor untuk menekannya. Roh primordialnya kemudian dikirim ke surga kesadaran agung untuk disiksa. Perseteruan keduanya bisa dibilang melegenda. Yang lebih legendaris lagi adalah roh primordial Yang Mulia Yun telah menggunakan penindasan Grand Emperor untuk memahami teknik Grand Emperor dan memperbaiki kekurangan Grand Emperor untuk memahami jalur Dao-nya sendiri. Hasil antara keduanya belum ditentukan. Yun, lindungi aku. Qin Mu menjatuhkan kalimat ini dan memasuki mimpinya. Dalam mimpinya, dunia tanpa batas terbentuk. Qin Mu mungil yang tak terhitung jumlahnya lahir dari mimpi itu, dan masing-masing dari mereka memahami kesadaran agung-agung yang menyeluruh. Mereka mencoba memahami keajaiban teknik ini dalam waktu sesingkat mungkin. Dia tidak hanya harus memahaminya, dia juga harus meminjam kebijaksanaannya sendiri untuk sepenuhnya mengintegrasikan teknik ini ke dalam teknik 3 ramuan tubuh tuannya, meningkatkan budidaya, kemampuan, dan cakrawala. Yang Mulia Yun tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis ketika dia melihatnya jatuh ke dalam mimpi di haluan kapal. Dia sangat ingin bertemu Qin Mu dan mengobrol dengannya dengan bebas, berpikir bahwa itu akan menjadi berkah terbesar dalam hidupnya. Namun, dalam sejarah panjang era Dragon Han, keinginan tersebut tidak pernah terpenuhi. Pada akhirnya, tubuhnya dan Dao lenyap, dan keinginan ini menjadi penyesalan terbesarnya. Dia pernah membayangkan dirinya mendiskusikan Dao dengan Qin Mu, dan ketika dia memikirkan poin-poin indahnya, dia tidak bisa menahan diri untuk melolong seperti lagu untuk mengekspresikan emosi yang melonjak di dalam hatinya. Dia bahkan memikirkan adegan berbeda dan konten berbeda yang mereka bicarakan, yang benar-benar membuat hatinya berdebar kencang. Namun, ketika dia benar-benar bertemu Qin Mu, dia tidak menyangka Qin Mu menjadi orang yang tidak bisa diandalkan. Dalam situasi berbahaya seperti ini, dia masih bisa memasuki mimpi tanpa ada kewaspadaan. Yang Mulia Mu itu seperti seekor rusa roh yang konyol. Dia berpikir dalam hati, di manakah gambarannya Yang Mulia dan Agung dalam legenda? Tiba-tiba, tubuh jasmani Yang Mulia Xiao menjadi compang-camping, dan dia jatuh dari langit. Luka-lukanya sangat parah, bahkan lebih buruk daripada yang dialami Kaisar Pendiri dan Yang Mulia Hao. Grand Emperor sangat memperhatikannya, jadi dialah yang paling kejam. Yang Mulia Yun tercengang. Dia tidak berdaya menghadapi cedera seperti itu. Pada saat ini, Qin Mu, yang sedang bermimpi, dengan lembut mengangkat tangannya. Luka di tubuh Yang Mulia Xiao sembuh dengan cepat, dan dia segera pulih. Dia menangkupkan tangannya ke arah Qin Mu dari jauh dan naik ke udara, menyerang Grand Emperor lagi. Yang Mulia Yun tercengang. Dia memandang Qin Mu, yang memasuki mimpinya di haluan kapal, dan dia tersenyum. Dia bukan rusa roh yang konyol. Sebaliknya, dia sangat waspada bahkan dalam tidurnya. Tidak lama kemudian, Qin Mu tiba-tiba berdiri dan tertawa keras. Kapal emas penyeberangan dunia menerobos langit, dan suaranya terdengar dari jauh. Yun, tunggu aku. Aku akan menerobos Grand Emperor yang tak terkalahkan dan menyelamatkanmu. Dia memahami keajaiban teknik saya dengan sangat cepat. Yang Mulia Yun sedikit terkejut, lalu dia mengungkapkan senyuman puas. Seperti yang diharapkan dari Yang Mulia Mu. Bakat seperti itu tidak kalah dengan milikku. Namun, sepertinya ada orang lain di kapal emas Yang Mulia Mu. Yang Mulia Yun tercengang. Dia secara tidak sengaja melihat bahwa selain Qin Mu, ada juga sosok yang bergerak di kapal emas. Namun, dia tidak melihat sosok itu dengan jelas. Namun, sekarang Qin Mu telah berlayar dan berpartisipasi dalam pertempuran melawan Grand Emperor, tidak ada waktu baginya untuk bertanya, jadi dia hanya bisa menyimpannya untuk dirinya sendiri. Mungkin Yang Mulia Mu benar-benar memiliki sarana untuk mengalahkan Kaisar Agung dan menyelamatkanku. Untuk pertama kalinya, dia merasa penuh harapan.
Dia sudah terlalu lama terjebak di sini, dan Grand Emperor terlalu kuat. Kaisar pendiri, Yang Mulia Xiao, Yang Mulia Hao, dan Grand Emperor saling bertarung. Hanya dalam beberapa gerakan, mereka berempat kembali mengalami luka-luka. Harta karun Grand Emperor telah hancur berkali-kali, tetapi harta itu disatukan kembali. Yang Mulia Xiao juga berada dalam bahaya lagi. Grand Emperor selalu memikirkannya, ingin menangkap dan menelannya. Menghadapi lawan yang begitu kuat, bahkan dia berada dalam situasi genting. Tiba-tiba, Grand Emperor menjentikan jarinya dan memaksa cahaya pedang yang diserang kaisar pendiri kembali. Dia menabrak Yang Mulia Hao dan mematahkan tulang dan tendonnya. Dengan suara gemuruh yang keras, dia mengirim Taishu terbang. Di udara, dia hancur oleh gelombang suaranya. Dia mengangkat telapak tangannya, dan kesadaran agung yang menyeluruh menahan Yang Mulia Xiao di tempatnya. Yang Mulia Xiao merasa seperti sedang tenggelam ke dalam lumpur. Dia melihat cahaya pedang kaisar pendiri turun seperti hujan, dan itu berkali-kali lebih cepat dari biasanya. Kecepatan Yang Mulia Hao juga menjadi lebih cepat, dan serangan dari wanita suci Taishu dan Grand Emperor menjadi sangat cepat. Dia mengangkat kepalanya dan melihat telapak tangan Grand Emperor seperti langit biru, megah dan tak terbatas, menekannya ke bawah. Hatinya tenggelam. Dia tahu bahwa dia seperti seekor semut di alam kesadaran tertinggi Grand Emperor. Alam kesadaran tertinggi Grand Emperor sungguh luar biasa. Alam kesadaran semacam ini memiliki kata tertinggi. Ketika Grand Emperor berada di puncaknya, roh primordialnya masih ada, dan tubuh jasmaninya masih ada. Dia mengandalkan alam kesadaran tertinggi ini untuk mendominasi era primordial. Di alam kesadaran tertingginya, semua orang merasa waktu mengalir dengan kecepatan yang sangat lambat. Di sisi lain, aliran waktu di dunia luar menjadi sangat cepat, yang satu cepat dan yang lainnya lambat. Setiap gerakan atau serangan dari seni dewa apapun akan menjadi sangat menggelikan. Di sisi lain, Grand Emperor bisa mengambil kesempatan untuk menyerang dan membunuh musuh. Musuh yang telah jatuh ke alam kesadaran tertinggi tidak akan mampu melawan pada waktunya. Sebelumnya, Grand Emperor tidak berani menggunakan alam kesadaran tertingginya karena Yang Mulia Ling ada di sana. Sekarang setelah Yang Mulia Ling pergi, dia tidak lagi merasa takut. Yang Mulia Xiao melihat jari Grand Emperor turun. Jari itu bergerak dengan kecepatan yang tak terbayangkan, dan setiap serangan sangatlah rumit. Jika itu terjadi di masa lalu, Yang Mulia Xiao bisa saja memblokirnya dan menghentikan gerakannya. Sekarang, dia mencoba yang terbaik untuk mengerahkan kekuatan sihirnya, tetapi tubuhnya tidak dapat bereaksi tepat waktu. Alam kesadaran tertinggi hanyalah sejenis alam. Aku adalah eksistensi yang menggunakan kekuatan untuk membentuk jalan. Di bawah kekuatanku, tidak ada alam yang tidak bisa dipatahkan. Yang Mulia Xiao meraung dengan marah. Suara dao dari langit agung yang dibentuk oleh 36 istana surgawi di belakangnya bergemuruh, dan cahayanya bergetar. Ki dan darahnya langsung naik ke titik ekstrim, mewarnai alam kesadaran tertinggi menjadi merah. Peningkatan kekuatan yang mengerikan menyebabkan tubuh jasmaninya terbelah, dan darah segar mengalir keluar. Kekuatan surga celestial telah melampaui batas tubuh jasmaninya. Jika dia terus meningkat, tubuh jasmaninya pasti akan hancur. Setelah pertempuran ini, dia harus meninggalkan tubuh jasmaninya. Meski begitu, dia masih dengan panik meningkatkan kekuatannya, mengabaikan segalanya. Kecepatannya langsung meningkat, tapi reaksinya masih terlalu lambat saat menghadapi serangan jari Grand Emperor. Yang Mulia Xiao putus asa. Dia tidak punya peluang untuk bertahan hidup melawan serangan Grand Emperor. Pada saat itu, sebuah kapal emas besar tiba-tiba menabrak alam kesadaran tertinggi. Di haluan kapal, Qin Mu mengeksekusi seni ilahi yang tidak berubah, dan alam kesadaran tertinggi langsung berbalik. Jari-jari Grand Emperor menjadi sangat lambat, dan tekanan pada Yang Mulia Xiao tiba-tiba mereda. Dia terkejut dan gembira. Dia mencoba yang terbaik untuk mendorong kembali jari Grand Emperor, dan telapak tangan Grand Emperor juga terangkat tinggi. Pada saat yang sama, kapal emas melewati alam kesadaran tertinggi yang membeku. Itu menjadi sangat besar dalam sekejap dan menabrak Grand Emperor, meremukan wajahnya dan menyeretnya puluhan mil ke bawah kapal. Seluruh surga kesadaran agung yang menyeluruh, serta buah dao pohon dao, terlempar ke samping, bergerak puluhan mil di kekosongan tertinggi. Yang Mulia Xiao, datanglah ke wilayahku. Teriak Qin Mu, dan alam harta karun ilahi menyebar, tumpang tindih dengan alam kesadaran tertinggi. Yang Mulia Xiao naik ke udara dan mendarat di wilayahnya. Dia segera melihat bahwa dia tampak memiliki 1000 wajah dan 1000 mata. Dia tidak bisa menahan diri untuk mendecakkan lidahnya karena heran. Qin Mu pernah bekerja sama dengan Yang Mulia Yue dan Yang Mulia Utusan Maut untuk melawannya. Saat itu, dua Yang Mulia Yue dan Utusan Maut telah berdiri di ranah Qin Mu, dan kemampuan mereka telah meningkat pesat. Yang Mulia Xiao selalu ingin tahu tentang dunia Qin Mu, dan ini adalah pertama kalinya dia menggunakan perspektif semacam ini untuk mengamati sekelilingnya. Dia tercengang. Alam Yang Mulia Mu tidak kalah dengan alam kesadaran tertinggi. Faktanya, ini bahkan lebih menakjubkan dari itu. Anak ini tidak bisa dibiarkan hidup.
Ini adalah pertama kalinya mereka berdua bertarung berdampingan. Mereka saling memandang dan memalingkan muka. Keduanya merasa bahwa deskripsi satu sama lain menjijikan dan tidak dapat dijelaskan. Yang Muliamu, kamu benar-benar mendekati kematian. Kapal emas itu tiba-tiba berhenti, dan Grand Emperor mengangkatnya dengan suara gemuruh. Dia meletakkan kapal emas di bahunya dan menggunakan satu tangan untuk memblokir cahaya pedang Kaisar Pendiri. Roda surgawi Myriad Dao milik Yang Mulia Hao sangat kuat. Alam kesadaran tertingginya meluas lagi, dan dia mencibir. Aku bahkan tidak takut pada Yang Mulia Ling. Ki primordialku tidak takut pada seni surgawi yang tidak berubah. Semburan ki primordial langsung memenuhi seluruh alam harta karun ilahi. Tubuh Qin Mu bergetar hebat, dan darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Dia segera merasakan seni sucinya yang tidak berubah dipatahkan, dan alam kesadaran tertinggi menyerangnya lagi. Alam kesadaran bertabrakan dengan alam harta karun ilahi, dan dua domain berbeda bertabrakan. Qin Mu langsung merasakan alam harta karun ilahi miliknya sepenuhnya ditekan. Alam harta karun ilahi miliknya berada pada tingkat yang lebih tinggi daripada alam kesadaran tertinggi Grand Emperor, dan kedalaman Dao yang terkandung di dalamnya jauh melampaui lawannya. Namun, Grand Emperor adalah eksistensi yang telah mekar bunga Dao dan menghasilkan buah Dao hijau. Dalam hal budidaya, dia jauh lebih unggul darinya. Grand Emperor bisa menekannya hanya dengan kekuatan sihirnya. Dalam sekejap, alam harta karun ilahi Qin Mu dikompresi menjadi hanya beberapa meter. Wajahnya memerah, ki dan darahnya mendidih karena tekanan. Baru sekarang dia tahu seberapa besar tekanan yang dialami Yang Mulia Xiao dan yang lainnya. Grand Emperor berada di bawah kapal, dan dia berada di atas kapal. Orang yang berada di bawah tekanan seharusnya adalah Grand Emperor, tetapi dia tidak dapat bertahan lagi. Bangkit! Qin Mu mengertakkan gigi dan berteriak, mengaktifkan rune primordial yang tersembunyi di tubuh jasmani Kaisar Langit. Grand Emperor sedang mengeluarkan kekuatan sihirnya, berencana untuk menghancurkannya. Tiba-tiba, tanda primordial yang tersembunyi di tubuh Kaisar Langit menyala dan membentuk pola Dao yang sangat besar dan rumit dalam sekejap. Pola Dao ini memobilisasi ki dan darah tubuh jasmani Kaisar Langit, dan kecepatan pembentukannya membuatnya lengah. Ketika kekuatan pola Dao meledak, semuanya sudah terlambat. Sinar ki ungu melesat ke langit dan menembus kesadarannya. Tidak hanya itu menembus kesadarannya, tetapi bahkan bagian atas tubuh jasmani Kaisar Langit pun tertembus. Uap violet primordial sangat kuat dan sombong. Ia melewati tepi kapal emas dan melesat ke atas. Tidak hanya menembus mahkota tubuh jasmani Kaisar Langit, namun juga meninggalkan lubang besar di mahkota pohon Dao Grand Emperor. Kemanapun uap ungu purba lewat, surga kesadaran agung yang menyeluruh, yang terletak di kekosongan tertinggi, akan ditembus. Sebuah lubang besar akan muncul, dan angin dingin dan sepi akan bertiup ke surga kesadaran agung, bertiup ke segala arah. Kekuatan serangan ini jauh melebihi imajinasi Qin Mu. Itu jauh melampaui kekuatan Grand Emperor. Bahkan kesadaran agung Grand Emperor, surga dan pohon Dao tidak dapat menahannya. Qin Mu terkejut dan senang. Ini adalah pilihan terakhir yang dia persiapkan dengan kekuatan tubuh jasmani Kaisar Langit. Dia berpikir bahwa dia paling banyak dapat melukai kesadaran Grand Emperor, tetapi dia tidak mengharapkan hasil yang begitu menakjubkan. Kapal emas penyeberangan dunia seperti hatiku. Berat, berat. Dia berteriak berulang kali, dan kapal emas penyeberangan dunia langsung menjadi sangat berat, menghancurkan Grand Emperor yang memegangnya. Grand Emperor berlutut dengan gemuruh dan berbaring di tanah surga agung. Pendiri Kaisar meraung panjang dan terbang. Domain jalur pedangnya menyebar dan menyatu dengan alam harta karun ilahi Qin Mu. Lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya terbang ke segala arah dan menembus dasar kapal. Di sisi lain, Dewi Taishu dan Yang Mulia Hao terbang mendekat. Yang Mulia Hao menyeka darah di sudut mulutnya, dan domain Myriad Dao miliknya meluas. Itu menyatu dengan domain Qin Mu dan Kaisar Pendiri, dan roda surgawi Myriad Dao menebas ke bagian bawah kapal. Yang Mulia Xiao juga melepaskan domain primordium agung miliknya dan mengeksekusi pedang kaisarnya untuk menebas bagian bawah kapal. Taishu juga memanfaatkan Supreme Bell miliknya yang compang-camping untuk membombardir bagian bawah kapal dengan panik. Kapal emas penyeberangan dunia bergetar hebat, dan auman Grand Emperor terdengar dari dasar kapal. Kapal itu sebenarnya diangkat kembali oleh Grand Emperor. Qin Mu mengerutkan kening dan menggunakan tongkat tai sebagai pedang untuk menusuk Grand Emperor. Tujuannya jelas, kepala tubuh jasmani Kaisar Langit. Di sana, sebuah lubang besar diledakkan di bagian atas tubuh jasmani Kaisar Langit. Serangan semua orang mendarat di Grand Emperor pada waktu yang hampir bersamaan. Mereka jelas bisa merasakan kelemahan Grand Emperor. Bahkan tubuh jasmani Kaisar Langit jauh lebih lemah dari sebelumnya. Kruk Tai menusuk langsung ke kepala tubuh jasmani Kaisar Langit, hanya menyisakan pegangannya saja. Pedang pendiri Kaisar menusuk ke mata Grand Emperor, sementara pedang Yang Mulia Xiao menusuk ke kuil Grand Emperor, dari kiri, dan dari kanan. Roda surgawi segudang Dao Yang Mulia Hao menebas tenggorokan Grand Emperor. Lonceng Dewi Taisu berbunyi terus-menerus, namun tidak ada hasil.
kultivasi dan kemampuannya masih kalah dengan Qin Mu dan yang lainnya. Namun, kapal emas itu tetap diangkat oleh Grand Emperor. Tubuh jasmani mengerahkan kekuatan dan melemparkan kapal emas itu keluar. Qin Mu memanfaatkan kapal emas untuk bergegas lagi. Dari jauh, dia melihat Grand Emperor mengangkat tangannya dan memukul pelipis kanannya dengan keras. Pedang Kaisar yang mulia Xiao melesat keluar dari pelipisnya. Meski replika, namun kekuatannya luar biasa. Bagaimanapun juga, itu adalah harta karun yang mulia, namun benda itu bengkok dan hampir patah oleh telapak tangannya. Kepala Grand Emperor tiba-tiba tertunduk, menghancurkan roda surgawi segudang dao milik Yang Mulia Hao. Matanya yang buta kemudian sembuh dengan cepat. Semua orang di haluan kapal memandang dengan penuh kebencian. Yang Mulia Hao berseru, teknik misterius penciptaan. Apakah dia juga mempelajarinya? Hati Qin Mu tergerak. Teknik penciptaan misterius? Grand Emperor mempelajarinya, jadi sekarang seharusnya menjadi era perdamaian abadi. Selama era perdamaian abadi, teknik misterius penciptaan diberikan oleh saya dan dipelajari oleh Nona Surgawi Qiang. Seni surgawi Yang Mulia Ling telah mengirim kita ke kedamaian abadi. Kalau begitu, Yang Mulia Ling seharusnya sudah dekat. Grand Emperor mencabut tongkat Tai Yi dari kepalanya dan membengkokkannya dengan kuat, mencoba mematahkannya. Namun, tongkat itu sangat keras dan dia tidak bisa mematahkannya, jadi dia mengambilnya. Yang Mulia Xiao memandang Qin Mu dengan harapan dan mempercepatnya. Yang Mulia Mu, seni dewa macam apa yang barusan itu? Bahkan bisa menembus tubuh jasmaniku, sungguh kuat. Serangan lagi. Wajah Qin Mu menjadi hitam. Meskipun dia telah meninggalkan banyak tanda primordial di tubuh jasmani Kaisar Langit, dia hanya bisa menggunakannya sekali. Setelah rune ini membentuk tanda Dao di Istana Miluo, mereka akan bubar seiring dengan ledakan kekuatan. Sekarang, Qin Mu ingin menyerang lagi, tapi dia tidak berdaya. Yang Mulia Xiao melihat ekspresinya dan tiba-tiba menghela nafas lega. Sepertinya Yang Mulia Mu hanya melakukan sesuatu pada tubuh jasmaniku satu kali dan tidak meninggalkan trik lainnya. Jika dia bisa meninggalkan rencana cadangan 10 kali, aku tidak akan berani menggunakannya bahkan jika aku mengambil kembali tubuh jasmaniku. Dia sangat waspada dan berpikir pada dirinya sendiri bahwa dia tidak bisa membiarkan tubuh jasmaninya jatuh ke tangan Qin Mu lagi. Kalau tidak, dia tidak tahu hal aneh apa yang akan ditinggalkan bocah ini di tubuh jasmaninya. Jika dia dibunuh, dia mungkin tidak akan tahu bagaimana dia mati. Hal yang paling berbahaya di dunia adalah skema Yang Mulia Mu. Grand Emperor bergegas mendekat, dan uap mengepul dari atas kepalanya. Itu adalah pukulan Qin Mu yang telah menghancurkan bagian atas kepalanya, menyebabkan isi otaknya tumpah. Cedera Dao yang ditinggalkan oleh Kaisar Pendiri, Yang Mulia Hao, dan Yang Mulia Xiao mudah untuk ditangani. Dengan tubuh jasmani Kaisar Langit yang kuat, luka Dao tidak serius. Dia bisa menggunakan ki awal mutlak untuk mengasimilasi tanda Dao orang-orang ini dan menyembuhkan mereka. Dia kemudian menggunakan teknik misterius penciptaan untuk memperbaiki kerusakan pada tubuh jasmaninya. Hanya luka Dao yang ditinggalkan oleh serangan Qin Mu yang tidak dapat diasimilasi oleh ki primordial. Luka di bagian atas kepalanya ditinggalkan oleh tanda Dao Istana Miluo. Tanda Dao Istana Miluo bisa dikatakan sebagai kristalisasi kebijaksanaan dari 16 alam semesta masa lalu. Tidak hanya berisi ilmu Dao Tai Chu, tetapi juga berisi semua jenis seni ketuhanan Dao Agung seperti Tai Yi, Tai Shi, Tai Shu, Tai Chi. Bahkan Qin Mu, yang telah mencoba menggunakan beberapa tahun untuk memecahkan misteri tanda Dao di Istana Miluo, tidak dapat memecahkan semua rahasia meskipun dia telah mendapatkan sesuatu. Itu juga karena tanda Dao di Istana Miluo terlalu kuat sehingga menekan tubuh jasmani Kaisar Langit, sehingga Yang Mulia Xiao, Yang Mulia Hao, dan yang lainnya menerobos pertahanan tubuh jasmani Kaisar Langit dan melukainya dengan parah. Yang lebih menyebalkan lagi adalah Qin Mu tidak hanya memberinya luka Dao dengan tanda Dao di Istana Miluo, dia bahkan menusukkan tongkat Tai ke kepalanya, menembus tenggorokannya dari atas kepala hingga perutnya. Kruk Tai adalah harta karun luar biasa lainnya. Itu adalah harta karun yang Tai bisa menebang pohon dunia dan menggunakan cabang-cabangnya untuk membuatnya. Tai telah menyerahkan tongkatnya kepada Qin Mu sehingga Qin Mu bisa mengikuti peta untuk menyelamatkannya. Namun, kekuatan kruk ini bukanlah masalah kecil. Ketika Tai Yi menyeberangi sungai panjang kekacauan, dia pernah menggunakan tongkat penyangga untuk mengalahkan keberadaan prasejarah yang telah mencapai Dao. Di antara mereka, tidak ada kekurangan tuan muda dari Istana Miluo. Luka Dao yang ditimbulkan oleh tongkat pada tubuh jasmani Kaisar Langit dan kesadaran Grand Emperor juga sulit untuk dipulihkan dalam waktu singkat. Terlebih lagi, tongkat itu telah direnggut oleh Grand Emperor, namun dia tidak dapat menggunakannya. Ketika tongkat itu mendarat di tangan Qin Mu, itu adalah senjata tajam yang bisa dia gunakan dimanapun dia mau. Jika tongkat itu mendarat di tangannya, itu akan menjadi tongkat kayu yang sangat keras dan tidak bisa memanfaatkan kekuatan tongkatnya. Qin Mu memanfaatkan kapal emas untuk langsung menuju Grand Emperor. Pada saat yang sama, Grand Emperor juga bergegas mendekat, niat membunuhnya melonjak ke langit.
Dia segera melepaskan alam kesadaran tertingginya dan menggunakan ki awal absolut untuk menembusnya, menjaga dari seni dewa yang tidak berubah. Semua orang di kapal berteriak dan tumpang tindih dengan wilayah kekuasaan mereka. 4 domain berbeda bergabung dan bertabrakan dengan alam kesadaran tertinggi. Hanya Nyonya Suci Taishu yang tidak bisa naik ke kapal, dia juga tidak memiliki domain. Dia berdiri sendirian di luar kapal, terus-menerus menggetarkan bel untuk mengganggu Grand Emperor. Namun, Grand Emperor mengabaikannya. Langit kesadaran agung yang menyeluruh bergetar, dan pohon dao Grand Emperor bergoyang. Cahaya menyilaukan muncul dari buah daonya, memadamkan sisa kekuatan semua seni dewa. Qin Mu, Kaisar Pendiri, dan yang lainnya berteriak keras. Dalam sekejap, segala jenis seni dewa dilepaskan untuk menyerang Grand Emperor. Grand Emperor membuka dan menutup dengan pohon dao di belakangnya. Kali ini, bahkan dia tidak punya pilihan selain mengeksekusi semua metodenya. Bahkan buah dao pohon dao diaktifkan, dan dia menyerang semua orang dengan serangan demi serangan. Mata kelima orang itu memerah karena pembunuhan. Qin Mu menggunakan alam harta karun ilahi sebagai ibu kota untuk membantu semua orang. Tidak peduli seberapa parah luka setiap orang, mereka akan segera disembuhkan oleh alam harta karun ilahi miliknya. Tidak hanya itu, ketika berdiri di wilayah kekuasaannya, tidak peduli dari arah mana Grand Emperor menyerang, seni dewa akan berubah menjadi serangan frontal, sehingga mereka dapat bereaksi dengan segera. Meski begitu, mereka berempat masih dalam bahaya. Grand Emperor terlalu kuat. Ketika dia mengaktifkan buah daonya, dia bahkan bisa membekukan berbagai domain dari gabungan 4 domain tersebut. Terutama bagi Qin Mu. Grand Emperor sangat membencinya dan sangat memperhatikannya. Dia tidak hanya mengaktifkan buah daonya, tetapi semua jenis tanda dao terbang keluar dari buah daonya untuk sepenuhnya menekan wilayahnya. Dia bahkan mengaktifkan pohon dao, dan cabang serta daunnya terbang ke segala arah. Daun pohon dao menari dalam segala jenis seni ilahi saat mereka mendekati Qin Mu. Sedangkan dahannya seperti anak panah yang tajam, kadang cepat kadang lambat, kadang panjang kadang pendek, kadang lunak dan kadang keras. Mereka menikam Qin Mu dengan marah. Yang Mulia Hao, Yang Mulia Xiao, dan Kaisar Pendiri juga terluka untuk melindungi Qin Mu. Ini agar Qin Mu dapat mengaktifkan alam harta karun ilahi untuk melindungi kehidupan mereka. Grand Emperor mendarat di haluan kapal emas, dan wajah keempat orang di kapal itu langsung menjadi pucat. Ada sedikit keputusasaan di hati mereka. Jika Grand Emperor tidak menaiki kapal, mereka masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Qin Mu bisa menggunakan kapal emas ini untuk menyerang Grand Emperor seperti senjata berat, yang sedikit banyak bisa meringankan krisis mereka. Namun, ketika Grand Emperor menaiki kapal emas tersebut, ia kehilangan efektivitasnya sebagai senjata berat. Di kapal emas, suasana mencekam. Mereka berempat menatap Grand Emperor. Grand Emperor memasang ekspresi gelap. Di belakangnya, pohon dao melambaikan cabang dan akarnya seperti monster dengan tentakel yang tak terhitung jumlahnya, perlahan naik dari dasar kapal. Buah dao Grand Emperor menjadi lebih cerah dan murni, dan dao besar di dalamnya tampaknya telah terbangun sepenuhnya. Sejauh ini, buah dao pohon dao tidak mengalami kerusakan apapun. Hanya tubuh jasmani Kaisar Langit kuno yang rusak. Adegan ini membuat semua orang putus asa. However, kamu harus berusaha sekuat tenaga, kan? Yang Mulia Xiao tiba-tiba memandang Yang Mulia Hao dan berkata dengan acuh tak acuh, di ibu kota Giok Istana Leluhur, kamu hampir membunuhku, tapi bukan itu saja. Yang Mulia Hao mendengus dingin dan berkata dengan acuh tak acuh, ayah, bagaimana denganmu? Kamu memasuki Aula Langit Numinous di Istana Leluhur, dan Tuan Muda dari Aula Langit Numinous itu tidak akan hanya mengobati lukamu, kan? Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, kamu masih menyembunyikannya. Bukankah kamu kekurangan semangat Kaisar Langit, menjadi sangat pelit? Tatapan Yang Mulia Xiao tertuju pada Yang Mulia Hao, yang berada di haluan kapal, dan dia berkata sambil tersenyum, seperti yang diharapkan dari putraku yang baik. Kalau begitu, mari kita keluar dan melihat apa yang kita miliki di ibu kota Giok. Yang Mulia Hao mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum, seperti yang diharapkan dari ayah. Namun, kamu telah kalah dariku 2 kali. Ayah sudah tua, dan kamu akan kalah untuk ketiga kalinya di masa depan. Yang Mulia Xiao tersenyum tipis. Qin Mu terkejut dan melirik mereka berdua, berpikir, keduanya adalah rubah tua, menyembunyikan modal mereka dengan sangat baik. Namun, saya lumayan, saya juga punya 2 modal besar. Dia diam-diam menatap pendiri Kaisar dan mengungkapkan pandangan bertanya-tanya. Pendiri Kaisar mengangguk dalam diam. Kaisar Pendiri adalah ibu kota pertamanya. Selama seni surgawi Yang Mulia Ling yang tidak berubah mengirim mereka kembali ke masa ketika Kaisar Pendiri mencapai Dao, jalur pedang agung yang telah dicetak oleh Kaisar Pendiri dalam kehampaan tertinggi akan dapat merasakannya. Ketika 2 langit agung berselisih, pohon dao Kaisar Pendiri akan tiba, dan budidayanya pasti akan meningkat secara drastis. Yang Mulia Ling adalah ibu kota kedua Qin Mu.
Yang Mulia Ling telah berkultivasi selama 40.000 tahun, jadi dia harus mampu menutupi kekurangannya dalam kultivasi. Selain itu, dia telah menghabiskan 40.000 tahun untuk meneliti rune primordial Istana Miro. Dia pasti akan menjadi faktor penentu dalam pertempuran ini. Lebih jauh lagi, Kaisar Pendiri merasakan pedang agungnya yang menyeluruh, yang berarti bahwa mereka telah mencapai waktu ketika mereka memasuki Sungai Surgawi. Itu juga berarti Yang Mulia Ling akan segera tiba setelah 40.000 tahun. Ini bukan hanya pertarungan antara kita dan Grand Emperor, ini juga pertarungan antara kita, Yang Mulia Hao, dan Yang Mulia Xiao. Qin Mu sedikit gugup. Berapa banyak manfaat yang diberikan oleh 3 tuan muda dan 4 tuan muda Istana Miluo kepada Yang Mulia Xiao dan Yang Mulia Hao? Bisakah pendiri Kaisar dan Yang Mulia Ling memenangkan pertempuran ini? Bisakah dia menyelamatkan Yang Mulia Yun? Itu semua tergantung pada hasil pertempuran ini. Di kapal emas penyeberangan dunia, ada sosok lain yang bergerak. Grand Emperor memperlihatkan ekspresi bingung, tetapi dia tidak melihat siapa sosok itu. Sudah waktunya untuk mengakhirinya. Dengan tangan di belakang punggung, mahkota kepala Grand Emperor terangkat, dan otaknya mengepul. Dia memandang ke arah mereka berempat dengan acuh tak acuh, lalu ke arah wanita suci Taishu yang masih membunyikan bel. Dia berkata dengan santai, 40.000 tahun telah berlalu tanpa disadari, dan kalian berempat telah menemaniku selama 40.000 tahun. Apa yang terjadi selama 40.000 tahun itu membuatku menghela nafas tanpa henti. Ketika mereka berempat mendengar itu, mereka juga menghela nafas tanpa henti. Selama 40.000 tahun ini, era Kaisar Pendiri naik dan turun, menghindari Desa Riang. 10 Yang Mulia Surgawi mengendalikan struktur istana kekaisaran dan sepenuhnya mengendalikan kekuatan surga celestial. Mereka menciptakan tubuh jasmani palsu Kaisar Langit dan menangkap Kaisar Langit untuk memimpin para pengikut. 40.000 tahun masih dianggap damai bagi mereka sampai kemunculan Qin Mu. Dari melarikan diri dari tubuh jasmani Grand Emperor hingga dibunuh dan diubah menjadi abu. Dari Kaisar Pendiri yang berjalan keluar dari Desa Riang hingga Kaisar Pendiri yang menebas tubuh jasmani Kaisar Langit palsu, pedang membelah langit surgawi, dan istana leluhur muncul. Dari saat Qin Mu menciptakan jembatan pergeseran saling energi roh hingga saat semua dunia dihubungkan oleh jembatan. Dari penyatuan 10.000 dunia surga hingga surga surgawi yang bermigrasi ke istana leluhur. Dari aliansi 10 Yang Mulia Surgawi, yang seperti cabang dari cabang yang sama, hingga aliansi yang runtuh. Dari kematian Yang Mulia Hong hingga kematian Nona Surgawi Qiang, hingga Yuan Mu dan Permaisuri Surgawi yang menyatu menjadi satu dan menjadi gila. Dari Taiyi hingga Taishu dan Taichi muncul satu demi satu. Dari kemunculan ibu kota Giok Istana Leluhur hingga kunjungan 10 Yang Mulia Surgawi ke Istana Miluo. Di balik semua ini, sepertinya ada tangan hitam besar yang mendorong tanpa suara. Namun, Yang Mulia Xiao dan Yang Mulia Hao telah mengalaminya secara pribadi dan mengetahui bahwa dalang di balik semua ini sebenarnya adalah Qin Mu. Qin Mu secara sengaja atau tidak sengaja memimpin perubahan dalam urusan dunia selama 100 tahun terakhir, mendorong situasi seluruh alam semesta ke kondisi saat ini. Ini adalah perubahan drastis yang belum pernah terlihat selama jutaan tahun, dan juga merupakan perubahan drastis yang belum pernah terlihat sejak lahirnya alam semesta ini. Itu semua karena Qin Mu. Sekarang, semuanya bisa disimpulkan. Grand Emperor mengeluarkan raungan panjang, dan cabang pohon dao yang tak terhitung jumlahnya di belakangnya menjulang ke langit. Buah dao bersinar terang, dan suara dao bergema. Grand Emperor mengambil satu langkah ke depan, dan kekuatan surga kesadaran agung yang menyeluruh meledak, menghancurkan semua orang. Pada saat yang sama, di belakang Yang Mulia Xiao, sebuah aula besar menjulang ke udara. Itu adalah penampakan aula langit Numinous di Istana Leluhur. Numinous Sky Hall ini berbeda dari Numinous Sky Hall lainnya. Aula itu berputar, dan tanda dao padat yang tak terhitung jumlahnya muncul. Itu sangat rumit. Kultivasi dan kekuatan sihirnya meningkat pesat, mencapai puncak yang tidak pernah bisa dia capai sebelumnya. Pada saat yang sama, di belakang Yang Mulia Hao, 10.000 roda surgawi muncul, dan segala macam tanda rumit muncul di roda surgawi yang besar. Di tengah-tengah roda surgawi terdapat aula cakrawala ungu Istana Leluhur, yang memancarkan kekuatan dao yang meluap-luap. Kekuatan mereka berdua melonjak dalam sekejap, dan kekuatan mereka bahkan melampaui dao pedang Kaisar Pendiri. Saat mereka berdua melepaskan kekuatan mereka, di kekosongan tertinggi, pedang besar dao langit menusuk secara horizontal dan bertabrakan dengan surga kesadaran agung yang menyeluruh. Kedua langit agung bersatu, dan pohon dao dari pedang dao muncul di belakang Kaisar Pendiri. Bunga dao bermekaran di pohon pedang dao, dan aura Kaisar Pendiri berkembang. Di sisi lain, di sumber sungai Surging, Yang Mulia Ling mengangkat kepalanya dan melihat langit terbelah. Lapisan kehampaan muncul, memperlihatkan kehampaan tertinggi. Dia melihat surga agung yang menyeluruh. Ling, apakah itu kamu? Saat ini, suara gemetar datang dari belakangnya. Yang Mulia Ling berbalik dan melihat Yang Mulia Yue, yang gemetar karena kegembiraan, berjalan ke arahnya. Dia mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Yang Mulia Ling mengungkapkan senyuman.
Yang Mulia Yu masih tidak percaya. Yang Mulia Ling telah muncul di hadapannya begitu saja. Dia ingin tertawa, tapi saat dia tersenyum, air matanya juga jatuh. Sudah berapa tahun? Sudah berapa tahun dia kehilangan teman lamanya ini? Persahabatan mereka dimulai sejak tahun pertama era Dragon Han. Mereka telah mengalami pertempuran 3 hari di era Dragon Han dan bertarung bersama. Punggung mereka saling menempel saat mereka bermandikan darah segar. Selama akhir tahun era Dragon Han, keinginan mereka ditekan bersama. Di akhir tahun Cahaya Merah, karena mereka melihat kemerosotan dan kejatuhan umat manusia, mereka memutuskan untuk keluar dari pengasingan lagi dan melakukan sesuatu untuk umat manusia. Kedua wanita inilah yang bersama-sama mendirikan era Kaisar Tinggi. Ketika Ibu Pertiwi mengumpulkan semua setengah dewa di dunia untuk memerintah seluruh manusia dan mendominasi alam primordial, mereka berdualah yang menentang Ibu Pertiwi dan mendukung Kaisar Langit Surgawi Selatan. Mereka membangun era kejayaan yang berlangsung selama 300.000 tahun dan melewati 15 dinasti. Mereka saling mendukung, dan kerja keras yang mereka lakukan tidak ada artinya bagi orang luar. Hanya mereka yang paling tahu rasa penderitaan dan kepahitan. Yang Mulia Ling adalah yang paling kesepian. Dia telah mengabdikan hampir seluruh tubuh dan pikirannya untuk meneliti seni dewa yang tidak berubah. Dalam jalur penciptaan, tidak ada yang bisa menandingi pencapaiannya. Keajaiban seni ilahi yang tidak berubah dibangun di atas dasar seni ilahi penciptaan, dan dia harus menghabiskan seluruh upayanya untuk menelitinya. Namun, justru karena dia melihat keadaan umat manusia setelah kehancuran era Kaisar Merah, dia memutuskan untuk kembali. Ketika era Cahaya Merah dimusnahkan, alam primordial berada dalam kekacauan. Ibu Pertiwi bangkit dan memulihkan pemerintahan barbar para dewa kuno, menggantikan peradaban dengan pengorbanan darah. Menurunnya umat manusia menjadi pengorbanan terbaik. Yang satu menjadi budak, dan yang lainnya menjadi korban. Era itu bisa dikatakan sebagai masa tergelap bagi umat manusia di alam primordial. Dialah yang menemukan Yang Mulia Yue dan memintanya untuk keluar dari pengasingan lagi. Di balik penampilannya yang dingin, ada hati yang membara tak tega melihat anggota klannya terus berjuang dalam penderitaan mereka. Setelah Yang Mulia Yun meninggal, Yang Mulia Yue menjadi berkecil hati dan mengasingkan diri. Dia awalnya tidak berencana untuk keluar lagi, tetapi kedatangan Yang Mulia Ling membuat wanita ini dengan tegas mengingkari janjinya dan meninggalkan gunung lagi. Yang Mulia Ling tidak cocok untuk berpartisipasi dalam perebutan kekuasaan. Selama era Kaisar Tinggi Selatan, Yang Mulia Yue adalah orang yang mengatur segalanya dan mendukung Kaisar Tinggi Selatan Langit Surgawi untuk berperang melawan Ibu Pertiwi. Tanpa Yang Mulia Yue, Yang Mulia Ling akan kesulitan untuk berhasil. Jika bukan karena Yang Mulia Ling, Yang Mulia Yue tidak akan memiliki keberanian untuk melanjutkan. Yang Mulia Ling adalah pendukungnya, tulang punggungnya. Yang Mulia Ling kuat, dan Yang Mulia Yue lembut. Keduanya saling mendukung, menjadikan era Kaisar Tinggi selama 300.000 tahun menjadi bintang paling mempesona dalam sejarah. Meskipun ada banyak wanita luar biasa di dunia ini, mereka adalah legenda sejati. Yang Mulia Ling juga teringat pertempuran untuk menyingkirkan Ibu Pertiwi. Yang Mulia Yu berada dalam bahaya untuk melindungi dirinya sendiri, dan dia terluka parah oleh Yang Mulia Huo, Yang Mulia Hao, dan Yang Mulia Xiao. Dia ingat bahwa setelah itu, Yang Mulia Yue tidak menunjukkan wajahnya lagi. Cedera daunnya terus mengganggunya dan tidak dapat disembuhkan dalam waktu lama. Mereka saling memandang. Waktu tidak meninggalkan jejak di tubuh mereka. Mereka masih tetap luar biasa seperti biasanya. Ada banyak hal yang ingin mereka katakan di dalam hati dan tidak tahu harus mulai dari mana. Ada banyak sekali pahlawan di dunia ini, namun hanya segelintir orang yang mampu menandingi prestasi dan kelebihan kedua wanita ini. Angin bertiup di Sungai Surging, dan angin dingin dan sepi yang datang dari Great Overarching Heaven Net meniupkan sinar matahari di atas Surging River hingga seperti pasir keemasan, melukiskan lukisan pasir yang indah di langit. Di surga agung yang menyeluruh, dao pedang agung yang menyeluruh dan surga kesadaran agung yang menyeluruh bertabrakan dengan hebat, membuat kekosongan tertinggi terlihat. Sebuah kapal emas yang megah dan dua pohon dao yang megah, bunga dao meledak dengan miliaran cahaya pedang, dan buah dao memancarkan cahaya yang mempesona. Mereka bertabrakan dengan keras dan menawan. Saat itu juga, hampir semua orang di Overarching Heaven Net menggunakan teknik terkuat mereka. Dao Pedang Agung Kaisar Pendiri adalah domain pedang ke-36, dan cahaya yang memancar dari dao pedangnya pada saat ini membuat matahari redup. Numino Sky Hall milik Yang Mulia Xiao berasal dari warisan tertinggi di alam semesta prasejarah. Itu adalah simbol kekuasaan dan otoritas. Selain 36 istana surgawi dan 47 ruang singgasana, dia mengendalikan dao awal mutlak. Serangannya menyebabkan Ultimate Pai bergetar. Domain Myriad Dao milik Yang Mulia Hao dipadatkan dan diubah menjadi roda surgawi Myriad Dao. Di roda surgawi Myriad Dao, Aula Cakrawala Ungu berputar. Aula Cakrawala Ungu yang berasal dari Aula Cakrawala Ungu di ibu kota Giok Istana Leluhur ini adalah tubuh jasmani yang terbentuk dari seni pamungkas empat tuan muda Istana Miluo.
Di aula cakrawala ungu yang berputar, rune megah yang tak terhitung jumlahnya bersinar dan mendarat di 10.000 roda surgawi. Roda surgawi berputar dan memperlihatkan dua sisi. Bagian depan roda surgawi segudang adalah dao awal absolut yang dipadatkan dari kekuatan 36 istana celestial, sedangkan bagian belakang rodanya adalah kegelapan tanpa batas. Di tempat yang diselimuti kegelapan, sesekali diterangi oleh cahaya pedang kaisar pendiri. Itu adalah 36 istana surgawi lainnya yang tersembunyi dalam kegelapan. Roda langit gelap bagaikan reruntuhan akhir yang sangat besar, dipenuhi dengan kekuatan destruktif yang dapat menghancurkan dunia. Yang Mulia Hao memiliki dua surga surgawi. Sebenarnya, Qin Mu sudah menemukan ini ketika dia berada di Great Void. Tubuh jasmani Grand Emperor dihidupkan kembali untuk memblokir Yang Mulia Hao. Dalam pertempuran itu, Yang Mulia Hao telah menggunakan dua teknik surgawi yang berbeda. Salah satunya adalah Chonate Qi yang lahir dari Grand Primordium Dao, sedangkan yang lainnya adalah Ruins of End Dao. Dalam pertempuran itu, tubuh jasmani Grand Emperor menjadi lumpuh, dan Yang Mulia Hao terluka parah. Dan sekarang, dengan dukungan dari Aula Cakrawala Ungu, dua teknik langit surgawi Yang Mulia Hao hampir bersatu sempurna. Kemampuan yang dia tunjukkan sungguh luar biasa, bahkan di atas Yang Mulia Xiao. Variabel lain di kapal emas adalah Qin Mu. Pada saat ini, Qin Mu mengeluarkan pedangnya. Pedang itu adalah pedang bencana. Ketika pedang bencana muncul, cahaya pedang itu tidak secemerlang dan semegah dao pedang kaisar pendiri. Kekuatannya juga lebih rendah dibandingkan Yang Mulia Xiao dan Yang Mulia Hao, tetapi Grand Emperor tidak punya pilihan selain menganggapnya serius. Karena pedang bencana Qin Mu sepertinya menargetkan kelemahannya. Pedangnya tidak menusuk tubuh jasmani Kaisar Langit dan menyerang kesadaran Grand Emperor. Sebaliknya, setiap serangan sangat akurat karena menusuk buah dao dari pohon dao. Qin Mu tampaknya telah mempelajari tekniknya selama jutaan tahun dan akrab dengan setiap perubahan dalam teknik dan seni surgawinya. Dia bisa dengan jelas melihat kekurangan dan kekurangan dao besarnya. Pedang ini adalah pedang pemecah bencana yang khusus menghancurkan dao besar. Bahkan buah dao miliknya terluka akibat serangan pedang bencana. Serangan Qin Mu datang dari Yang Mulia Yun. Yang Mulia Yun telah meneliti secara menyeluruh teknik dao Grand Emperor dan bahkan memperbaiki kekurangan Grand Emperor. Apa yang paling dia pahami tentang Grand Emperor bukanlah Grand Emperor itu sendiri atau saingan lama Yang Mulia Xiao, melainkan dirinya. Setelah Qin Mu berkomunikasi dengan Yang Mulia Yun, dia memasuki jalan dalam mimpinya dan mempelajari kelemahan Grand Emperor. Dalam pertempuran ini, Qin Mu tidak mewakili dirinya sendiri, tetapi pencapaian Yang Mulia Yun setelah ditekan selama 1 juta tahun. Dia ingin membersihkan nama Yang Mulia Yun dan memberitahu Kaisar Agung bahwa satu-satunya alasan dia bisa mengalahkan Yang Mulia Yun adalah karena akumulasi 6 miliar tahunnya. Pertempuran ini begitu luar biasa sehingga seluruh alam primordial dapat terlihat dengan jelas. Di ribuan dunia di alam primordial, para dewa dan dewa iblis mengangkat kepala mereka dan melihat pemandangan tak tersentuh di langit, mengungkapkan kegilaan dan keterkejutan. Perdamaian abadi, Kaisar Yanxiu dari ibu kota, Ling Yuxiu, memimpin pejabat sipil dan militer keluar dari istana kekaisaran dan mengangkat kepalanya untuk melihat-lihat. Mereka tidak tahu siapa yang berperang, juga tidak tahu siapa yang berjuang untuk mereka. Kapal emas itu membumbung tinggi di angkasa, dan pertempurannya berlangsung sengit dan spektakuler. Para prajurit desa Riang, yang dikejar oleh pasukan surga, mengambil istirahat langka untuk merapikan baju besi mereka yang berlumuran darah dan membersihkan noda darah pada senjata ilahi. Mereka menyeka darah dan air mata di wajah mereka. Ketika mereka mengirim rekan mereka yang tewas dalam pertempuran, mereka juga melihat pemandangan di Ultimate Void. Ada yang mati rasa, ada yang menantikannya, dan ada yang bersemangat untuk pertempuran ini. Lambat laun, beberapa orang bersorak, dan keberanian tumbuh di hati mereka. Mereka mengenali cahaya pedang kaisar pendiri dan daonya. Pemimpin mereka masih berjuang dan tidak pernah meninggalkan mereka. Mereka telah mengalami kesulitan, pertempuran, dan perjuangan yang tak terhitung jumlahnya sepanjang perjalanan. Mereka pernah merasa putus asa, menyerah, bahkan berpikir untuk menyerah. Sampai mereka melihat cahaya pedang keluar dari Ultimate Void. Di Ultimate Void, di Zenith Heaven, meskipun pertarungannya sengit, pertarungannya berlangsung singkat dan terburu-buru. Pedang pendiri kaisar menembus tubuh jasmani Kaisar Langit dari tengah alisnya. Jalur pedang itu seperti air terjun yang mengalir ke tubuh Kaisar Langit melalui lukanya. Cahaya pedang membentuk pohon jalur pedang di tubuh jasmani Kaisar Langit. Dari segi kekuatan, dia lebih rendah dari Yang Mulia Xiao dan Yang Mulia Hao. Namun, dalam hal kekuatan serangan, dia masih menjadi nomor 1 di dunia. Namun, pada saat berikutnya, kesadaran buah dao meledak dengan cahaya menyilaukan dan menembus dadanya. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya seperti tombak yang menembus tubuhnya dan membuat bunga dao miliknya layu. Di sisi lain, roda surgawi miriad dao milik Yang Mulia Hao sedang membalikan siklus reinkarnasi. Ia meraung dan berputar, berubah menjadi segel besar yang menembus cabang dan daun jalur kesadaran dan membekas di pohon dao.
Dao Taichu dan Dao Reruntuhan akhir meletus pada saat yang bersamaan. Di cabang dan daun pohon kesadaran Dao, jejak roda surgawi segudang Dao miliknya muncul di mana-mana. Jejak itu berubah menjadi seni dewa, dan pada saat berikutnya, ia meledak. Cabang dan daun yang tak terhitung jumlahnya hancur. Namun, pada saat yang sama, jari Grand Emperor menembus dahinya, dan kekuatan yang sangat menakutkan meledak. Sebuah lubang besar terbuka di belakang kepala Yang Mulia Hao, dan cairan otaknya berterbangan kemana-mana, melukis aula cakrawala ungu di belakang kepalanya. Yang Mulia Xiao sedang menyerang buah dao kesadaran Grand Emperor. Dengan kekuatan Luminous Sky Hall, dia mengumpulkan ki-nya dan memadatkan daonya, mengubahnya menjadi pedang kekaisaran yang menebas buah dao. Dia akan menebang buah dao Grand Emperor dan memotong seluruh wilayah. Keterampilan pedangnya lebih rendah daripada milik Kaisar Pendiri dan Qin Mu. Namun, Kaisar Langit yang Agung telah mengguncang dunia selama 1.000.000 tahun. Pedangnya dipenuhi dengan sikap sombong dan kagum. Saat pedangnya jatuh, buah dao benar-benar jatuh dari pohonnya. Yang Mulia Xiao merasa senang dan memperlihatkan ekspresi keheranan dan ketakutan. Dia melihat pemandangan yang luar biasa. Harta karun pendampingku. Saat dia mengeluarkan raungan marah ini, cahaya pedang keluar dari buah dao dan menembusnya. Yang Mulia Xiao terbang mundur dan terpaku di bawah atap aula besar di kapal emas. Pada saat yang sama, pedang bencana Qin Mu menusuk buah dao Kaisar Agung. Cahaya pedang berkedip-kedip dan menjadi sangat halus saat melingkari buah dao. Buah dao hijau sebenarnya tidak mampu bertahan melawan cahaya pedangnya. Rantai pola dao di permukaan buah dao dengan cepat hancur, dan buah dao dengan cepat menjadi lebih kecil. Grand Emperor meninju, dan seluruh tubuh Qin Mu meledak, berubah menjadi bubuk bersama dengan ranah harta karun ilahi embrio rohnya. Grand Emperor berdiri di atas kapal emas, mengibaskan noda darah di tangannya dan berdiri dengan tangan di belakang punggung. Dewi Taishu membunyikan bel di luar kapal, dan bel itu bergetar. Segera setelah itu, ranting-ranting melewati jantung alisnya. Taishu meledak, berubah menjadi ki dari alam kesederhanaan agung yang tersebar di surga kesadaran agung yang menyeluruh. Dia menjerit, Grand Emperor, kamu tidak bisa membunuhku. Grand Emperor tidak keberatan. Dia memandang orang-orang di kapal yang tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertarung dan merasa sedikit muram. Sudah jutaan tahun berlalu, tapi kalian masih sangat lemah. Aku tidak menyangka bahwa aku akan tetap menjadi legenda yang tak terkalahkan. Qin Mu memulihkan tubuh jasmaninya, mengumpulkan embrio roh dan harta ilahi, dan terengah-engah. Pendiri Kaisar berlumuran darah, dan dia mencoba yang terbaik untuk berdiri dan tidak jatuh. Yang Mulia Xiao dipaku di bawah atap aula. Dia melihat lubang besar di dadanya, yang berisi ki primordial. Wajahnya pucat. Yang Mulia Hao pingsan digeladak, matanya tak bernyawa. Penampakan aula cakrawala ungu di belakang kepalanya berkedip-kedip, dan materi otak panas masih mengalir keluar dari lubang besar di belakang kepalanya. Qin Mu melihat sekeliling dan tersenyum. Giginya berlumuran darah. Zhu Yuxi. Suara dingin datang dari belakang Kaisar Agung. Kaisar Agung tiba-tiba berbalik, dan Yang Mulia Ling muncul di hadapannya. Dia dengan lembut mengetuk bagian tengah alisnya. Sudut mata Kaisar Agung bergerak-gerak hebat. Saat berikutnya, kesadaran Grand Emperor meninggalkan tubuh jasmani Kaisar Langit. Sudut mata Grand Emperor bergerak-gerak karena dia merasakan bahaya yang kuat. Namun, sebelum dia dapat bereaksi, dia telah dilucuti dari tubuh jasmani Kaisar Langit. Reaksinya cepat, dan dia segera kembali ke pohon dao. Namun, ketika kesadarannya bergerak, dia tiba-tiba merasa dirinya sedikit berbeda dari sebelumnya. Dia tidak bisa menentukan perbedaan pastinya. Namun, di mata Qin Mu dan yang lainnya, itu adalah pemandangan yang berbeda. Kesadaran Grand Emperor bergerak dan bertransformasi pada saat yang bersamaan. Dia memiliki tubuh jasmani, jiwa, dan roh primordial. Persis seperti itu, Grand Emperor berubah dari kesadarannya menjadi manusia hidup. Grand Emperor sendiri tidak menyadari perubahan ini, tetapi dia masih bergegas menuju pohon dao. Pohon dao terbentuk dari dao agung seumur hidupnya, dan buah dao adalah hasil daonya. Yang Mulia Ling memberinya perasaan yang sangat berbahaya. Sejak wanita ini membunuhnya di alam kesadaran tertinggi dari kekosongan besar dengan seni dewanya yang tidak lengkap dan tidak berubah, dia sangat mementingkan wanita ini. Dia bahkan tidak ragu-ragu menggunakan tubuh jasmani Kaisar Langit untuk membunuh Yang Mulia Ling. Menghadapi wanita ini, dia selalu memiliki ketakutan yang berkepanjangan. Dia menjadi jasmani, berubah dari dewa tertinggi menjadi manusia hidup. Selanjutnya, ia bertransformasi dari wujud manusia menjadi wujud energi, menjadi tubuh energi murni. Saat dia berlari, dia hancur. Di belakangnya ada energi yang tersebar di mana dia telah hancur. Itu kemudian disebarkan oleh angin dingin dari kekosongan tertinggi dan menghilang di antara langit dan bumi. Transformasinya berasal dari tanda dao di Istana Miluo, yang dicampur dengan seni dewa yang tidak berubah. Itu memberi orang perasaan yang sangat misterius, tetapi juga membuat Taishu dan Yang Mulia Xiao merasa sangat takut.
Dari jari Yang Mulia Ling, mereka dapat melihat dao mereka sendiri dan dao dari 5 dao besar lainnya. Dao besar dari 5 dao besar berubah dengan bebas. Budidaya Yang Mulia Ling mungkin masih kalah dengan Yang Mulia Xiao, Yang Mulia Hao, dan yang lainnya, namun budidaya yang ditampilkan dalam serangan ini telah melampaui pemahaman mereka. Grand Emperor sudah menjadi eksistensi terkuat di alam semesta ini. Dalam pertempuran ini, dia telah menggunakan kemampuannya sendiri untuk membuktikan hal ini. Meskipun Yang Mulia Ling memiliki unsur kejutan, jari ini membuat mereka merasa bahwa mereka juga dalam bahaya kehancuran. Saat Grand Emperor berlari menuju pohon dao, kecepatan disintegrasinya menjadi lebih cepat. Ketika dia sampai di sisi pohon dao, pohon itu berada tepat di depannya. Dia mengulurkan tangannya dan tersenyum. Tawa itu semakin pelan, dan akhirnya, angin dingin dan sepi bertiup. Wajah Grand Emperor yang tersenyum bagaikan pantai yang dilanda ombak, menghaluskan semua jejak. Dia benar-benar menghilang. Angin dingin bertiup, dan angin terdengar seperti desahan. Dia menghela nafas di akhir legenda yang tak terkalahkan dan berlalunya masa lalu. Grand Emperor menjadi abu. Kesadarannya telah hilang sepenuhnya. Di hadapan semua orang, daun pohon dao Grand Emperor mulai layu. Daun kuning yang layu putus dari dahan dan jatuh dari pohon. Mereka berputar-putar dalam angin yang dingin dan sunyi sebelum perlahan menghilang terbawa angin. Cabang-cabangnya juga mengering, rapuh dan rontok, berubah menjadi abu tertiup angin. Pohon dao layu, akarnya membusuk, dan menyebar. Buah dao hijau Grand Emperor juga layu pada saat ini, menjadi layu seolah-olah telah kehilangan semua vitalitasnya. Surga kesadaran agung yang menyeluruh sudah memiliki lubang besar di dalamnya. Pada saat ini, angin yang lebih dingin dan sepi datang dan bertiup ke segala arah. Surga kesadaran agung yang menyeluruh membusuk dan runtuh. Yang Mulia Ling melihat pemandangan ini dengan tenang, dan ekspresinya tidak berubah. Namun, ada sedikit kesedihan di hati daonya. Lambat laun, kesedihan ini menyerbu dan mempengaruhi dirinya, menyebabkan dia tanpa sadar menangis. Ini mungkin adalah kesedihan dao agung langit dan bumi. Tanpa disadari, hal itu telah menginfeksi hati daonya, menyebabkan dia tenggelam dalam kesedihan dan meratapi berlalunya keberadaan kuno. Dalam segala aspek, Grand Emperor bisa disebut sebagai pionir. Di era barbar, kesadaran Grand Emperor memasuki jalurnya dan menciptakan sebuah legenda. Dia menciptakan rune kesadaran ilahi, rune dao, rantai dao, dan metode pengorbanan. Dia juga menciptakan alam kesadaran tertinggi. Meskipun dia tahu tampilannya dan tidak tahu alasannya, dia tidak mengusulkan sistem budidaya yang lengkap, juga tidak memiliki dampak besar pada generasi mendatang. Meskipun mendiang Grand Emperor telah tersesat dan mengorbankan para penguasa ciptaan untuk membunuh mereka, meskipun ia hanya setengah dari seorang kultivator dao, kontribusinya masih tak terhapuskan. Jika kebijaksanaannya digunakan untuk memberi manfaat bagi keturunannya, dia bisa menjadi yang mulia surgawi yang paling mempesona di dunia ini. Sayangnya, dia tidak melakukannya. Grand Emperor telah meninggal, dikuburkan oleh jari Yang Mulia Ling. Qin Mu, Yang Mulia Xiao, Kaisar Pendiri, dan Yang Mulia Hao tidak dapat memahami kesedihan Yang Mulia Ling. Namun, Yang Mulia Ling, yang secara pribadi telah menguburkan Grand Emperor, sangat dihantui oleh kesedihan ini. Tiba-tiba, Numino Sky Hall muncul di atas kepala Yang Mulia Ling. Rune megah yang tak terhitung jumlahnya di permukaan Numino Sky Hall bergetar dan menekan. Pada saat ini, Kaisar Pendiri berdiri di depannya dan mengeluarkan pedangnya. Pohon pedang dao subur dan hijau, dan cabang-cabangnya bergoyang seperti 10.000 pedang yang menjulang ke langit. Itu menusuk ke arah Numino Sky Hall dan secara akurat menusuk setiap rune di aula. Getaran yang mengerikan meledak, dan di Numino Sky Hall, Yang Mulia Xiao terbang keluar. Dia menghadapi cahaya pedang pendiri Kaisar dengan serangan telapak tangan ke arah Yang Mulia Ling. Di sekelilingnya, tanda Numino Sky Hall berkibar. Kaisar Pendiri memblokir rune dari Numino Sky Hall, dan dia juga meminjam rune untuk memblokir jalur pedang Kaisar Pendiri. Pendiri Kaisar mengerutkan kening. Bunga dao berputar, dan kelopaknya seperti pedang paling tajam yang bertemu dengan tangan Yang Mulia Xiao. Di saat yang sama, pedang di tangannya menusuk ke belakang. Di belakangnya, Yang Mulia Hao berdiri tegak dan muncul di belakang Yang Mulia Ling. Luka di bagian belakang kepalanya telah disembuhkan oleh Dewi Taishu. Roda surgawi segudang dao di tangannya meledak dengan kekuatan dao yang menakutkan dan berputar terus-menerus, menebas kepala halus Yang Mulia Ling. Di belakang kepalanya, rune dari Aula Cakrawala Ungu membentuk jejak yang tak terhitung jumlahnya yang bersinar di roda surgawi Myriad Dao, mendorong kekuatan kedua sisi hingga ekstrim, membuat serangannya semakin menakutkan. Kaisar Pendiri menikamkan pedangnya ke tengah roda surgawi 10.000 dao, dan kekuatan dao pedang, dao awal mutlak, dan dao reruntuhan akhir meledak. Kaisar Pendiri mendengus dan memuntahkan darah. Dia tidak bisa menahan Yang Mulia Xiao dan Yang Mulia Hao pada saat yang bersamaan. Mata Yang Mulia Hao bersinar, dan dia mendekat. Roda surgawi Myriad Dao terbalik, mengungkapkan kegelapan reruntuhan akhir. Dia ingin menelan Yang Mulia Ling utuh. Di sisi lain,
telapak tangan Yang Mulia Xiao berlumuran darah, dan tak lama kemudian, hanya tulang putih yang tersisa. Pergelangan tangannya juga terlempar oleh bunga dao dari pedang dao, dan tulang lengannya juga berubah menjadi tulang putih. Namun, serangan ini masih mendarat di Yang Mulia Ling. Kaisar pendiri mengaum panjang dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk bertahan melawan kedua Yang Mulia Surgawi ini. Namun, dia masih tidak bisa bertahan melawan mereka. Saat roda surgawi Myriad Dao hendak menelan Yang Mulia Ling, sebuah sosok tiba-tiba muncul. Qin Mu berdiri di depan Yang Mulia Ling dan ditelan olehnya. Yang Mulia Hao mencibir dan terus mengeksekusi roda surgawi Myriad Dao. Namun, dia melihat Qin Mu menjulurkan kepalanya keluar dari jurang reruntuhan akhir dan memberinya senyuman sinis, menghalangi pintu masuk jurang sepenuhnya. Rambut Yang Mulia Hao berdiri tegak. Dia membalik telapak tangannya, dan roda surga berputar dari belakang ke depan, berubah menjadi roda surga segudang Dao yang dipimpin oleh Dao awal mutlak. Qin Mu menjulurkan kepalanya dari depan roda surgawi Myriad Dao lagi, dan rambut hitam Yang Mulia Hao meledak. Dia mengeksekusi roda surgawi Myriad Dao dan menghancurkan Qin Mu menjadi beberapa bagian. Yang Mulia Mu, apakah kamu sudah mati atau belum? Teriak Yang Mulia Hao, dan roda surgawi Myriad Dao menebas ke arah Yang Mulia Ling. Namun, Qin Mu, yang sudah dicincang olehnya, mengeluarkan kepalanya lagi. Tidak hanya dia melakukannya, tapi bagian atas tubuhnya juga menyembul. Dia mengulurkan tangannya dan meraih tepi roda surgawi Myriad Dao. Yang Mulia Hao berteriak, dan roda surga terbalik, berubah menjadi sisi sebaliknya. Jurang reruntuhan akhir menelan Qin Mu dan memasukkannya ke dalam gas limbah alam semesta. Masih belum mati. Yang Mulia Hao mencibir. Aku tidak akan mati. Qin Mu mengeluarkan kepalanya dari roda surgawi lagi. Pembuluh darah muncul di dahi Yang Mulia Hao, dan roda surga terbalik, menyempurnakan Qin Mu menjadi Xiantian Wan. Setelah itu, Xiantian Wan di roda surga mengembun, dan Qin Mu mengambil langkah keluar, mencoba untuk keluar. Yang Mulia Hao berteriak keras dan memukulkan telapak tangannya ke roda surgawi, mengubah Qin Mu menjadi bubuk. Hati daonya berada dalam kekacauan, dan sifat ganasnya meletus. Dia mengangkat roda surga, dan wajah Qin Mu muncul di tengah roda surga, mengisinya. Yang Mulia Hao melemparkan roda surga, bukan ke arah Yang Mulia Ling, tetapi ke tubuh jasmani Kaisar Langit. Pada saat ini, Yang Mulia Xiao telah mencapai tubuh jasmani Kaisar Langit. Dia hampir dikuliti oleh Kaisar Pendiri, dan dia mencoba menyatu dengan tubuh jasmani Kaisar Langit. Serangan Yang Mulia Hao sangat cerdik. Saat dia hendak memasuki tubuh jasmani Kaisar Langit, sebelum dia bisa memasukinya sepenuhnya, Yang Mulia Xiao mencibir. Tubuh jasmani Kaisar Langit mengangkat telapak tangannya untuk bertemu dengan puluhan ribu roda langit. Kekuatannya tidak terbatas, melebihi kekuatan Grand Emperor yang mengendalikan tubuh ini. Wajah Qin Mu muncul di permukaan roda surgawi segudang, dan dia tersenyum saat menghadapi serangan itu. Yang Mulia, ketika saya menyentuh tubuh Anda, saya dapat menanam ribuan rencana cadangan. Saya jamin Anda tidak akan punya tujuan hidup. Yang Mulia Xiao merasakan hawa dingin di punggungnya, dan dia buru-buru menarik tangannya, tidak berani menyentuh roda surgawi Myriad Dao. Tubuh jasmani Yang Mulia Xiao meledak, dan cahaya pedang Kaisar Pendiri menembus bagian atas tubuh jasmani Kaisar Langit dan menembus ke dalam tubuhnya, berubah menjadi pohon pedang Dao yang mengembang. Yang Mulia Xiao baru saja mengambil kendali atas tubuh ini, jadi dia tidak punya waktu untuk membela diri. Sebuah dengusan datang dari tubuh ini, dan Yang Mulia Ling terbangun dari kesedihannya. Dia mengangkat jari gioknya yang ramping dan menunjuk ke tengah alisnya. Yang Mulia Xiao berteriak keras dan terjatuh ke belakang. Dia menabrak surga kesadaran agung dan jatuh dari kekosongan tertinggi. Surga kesadaran agung yang menyeluruh telah membusuk dan tidak dapat menampungnya. Yang Mulia Ling mengerutkan kening dan menarik kembali jarinya, hanya untuk melihat serangan Yang Mulia Hao meleset. Roda surgawi 10.000 Dao membawa Qin Mu untuk menebas pohon Dao Grand Emperor yang layu. Roda surgawi segudang meluncur ke sisi pohon Dao, menyebabkannya membusuk. Roda surgawi menyebabkan kulit pohon Dao rontok, memperlihatkan pedang awal mutlak. Roda surgawi segudang menebas pedang Kaisar, dan giliran Qin Mu yang merasakan darahnya menjadi dingin. Itu adalah harta karun pendamping Kaisar Langit Taichu, pedang Kaisar yang terbentuk murni dari Grand Primordium Dao. Grand Primordium Dao milik Yang Mulia Hao tidak sedalam milik Qin Mu, jadi sulit bagi roda surgawi Myriad Dao untuk membunuhnya. Namun, jika dia terbunuh oleh pedang ini, dia mungkin tidak bisa lolos dari kematian dan tidak akan bisa bangkit dari kematian. Pada saat ini, sebuah telapak tangan terentang dan dengan lembut meraih gagang pedang Kaisar. Yang Mulia Hao tercengang saat melihat orang yang memegang pedang. Dia menyingkirkan roda surgawi segudang dan pergi dengan Qin Mu di kemudi. Kaisar Pendiri dan Yang Mulia Ling memandang orang itu dan melihat pohon Dao yang layu di belakangnya. Perlahan-lahan berhenti membusuk, dan daun-daun yang layu berangsur-angsur berubah menjadi hijau. Buah Dao yang layu di pohon juga secara bertahap mendapatkan kembali vitalitasnya. Pohon Dao mulai tumbuh kembali, dan surga agung tidak lagi runtuh. Ki ungu 30.000 sang turun dari langit seperti air terjun panjang,
tergantung di belakang orang itu. Teman Dao Yun, Yang Mulia Ling menyapa.